71 menghasilkan uang lebih cepat daripada mesin pencetak uang. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Setelah malam, fajar menyingsing. Luo Feng berdiri di balkon lantai 12. Dinginnya musim dingin pagi itu menyentuh wajahnya, mengejutkan jiwa Luo Feng. Hari ini suhunya sekitar 5 atau 6 derajat di bawah nol, Gao Feng tertawa. Cuacanya agak dingin. Luo Feng melihat ke bawah dari balkon dan melihat seekor monster sedang berburu mangsa, tapi pagi ini, sudah ada cukup banyak monster di area ini. Lihat, ada sekitar 12 monster dalam pandanganku, dan 3 di antaranya setingkat komandan. Kota tanda pagar 003 memang perkemahan para monster. Gao Feng tertawa. Memang, di kota biasa, seorang komandan biasanya memimpin sekitar beberapa ratus monster biasa, mereka punya banyak wewenang. Dan di kota tempat Luo Feng tinggal untuk melatih teknik pedangnya, monster setingkat komandan memiliki sekitar beberapa ratus hingga beberapa ribu monster di bawah kendalinya. Di sebuah kota, semakin sedikit komandan, semakin banyak monster yang bisa dipimpin masing-masing. Namun di kota tanda pagar 003, bahkan di pinggiran kota, monster tingkat komandan hanya memiliki sekitar 2 hingga 3 prajurit. Terkadang mereka tidak memiliki satu pun prajurit, menjadi pemimpin tanpa pengikut. Mereka semua adalah komandan yang lebih lemah, mereka tidak memiliki banyak pengikut. Sedangkan untuk komandan yang lebih kuat dan bahkan pemimpin gerombolan, mereka akan memiliki puluhan ribu pengikut. Gao Feng menoleh untuk melihat yang lain, semuanya, bangun, ayo kita berburu monster di bawah. Ayo saudara-saudara, ayo kita dapatkan uang, Chen Gu tidak dapat menahan tawa saat dia berkata. Kota tanda pagar 003 ini penuh dengan peluang. Komandan ada di mana-mana, mata Wei Qing dan Wei Tai berbinar. Kota tanda pagar 003 berbahaya. Namun, peluang ada bersama dengan bahaya. Ada banyak monster kuat di sini, dan jika kamu tidak memiliki cukup keterampilan, kamu akan mudah mati. Bahkan jika kamu kuat, begitu kamu dikelilingi oleh gerombolan, kamu juga akan tamat. Namun, para komandan di sini tidak memiliki banyak pengikut, jadi jauh lebih mudah untuk memburu para komandan ini. Wus, wus, wus. Luo Feng berada di depan tangga, dan setelah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memindai sudut-sudut, melambaikan tangannya, tidak masalah, tidak ada monster dalam radius 20 meter. Monster biasanya bersembunyi di sudut-sudut. Dan kekuatan spiritual Luo Feng adalah detektor terbaik. Berada bersama pembaca roh itu fantastis, Chen Gu tersenyum. Semua orang berhati-hati, jangan bersuara. Telinga monster sangat sensitif, Gao Feng melotot ke arah Chen Gu, dan Chen Gu segera terdiam. Luo Feng memimpin sementara Gao Feng berada di belakang. Wei Tai dan Wei Qing berada di kedua sisi, dan Chen Gu berada di tengah. Tatapan Luo Feng tertuju pada babi hutan bertanduk 3 yang berjarak sekitar 100 meter. Salah satu babi hutan bertanduk itu sangat besar dan tanduknya berwarna hitam. Tidak seperti bulu abu-abu biasanya, bulunya yang seperti jarum berwarna hitam. Semua ini menunjukkan identitasnya komandan tingkat rendah. Itu dia, kata Luo Feng pelan, aku akan mengurus babi hutan bertanduk di depan. Semua orang perhatikan sekeliling. Wus, wus, wus. Luo Feng menyerbu ke depan sementara keempat orang di belakang menyebar secara alami sesuai formasi. Mereka mengawasi monster komandan lainnya, atau jika ada pejuang manusia lain yang mencoba mengganggu. LONG gelombang-gelombang, babi hutan bertanduk tingkat komandan itu melihat Luo Feng manusia berlari sendirian dan langsung melolong. Kecepatannya melesat hingga 100 meter per detik, yaitu sekitar 360 km per jam. Dan babi hutan bertanduk itu menyerbu langsung ke arah Luo Feng. Dengan ukuran tubuhnya, kekuatan benturannya, bahkan cukup untuk menghancurkan truk. Luo Feng memegang bilah hantunya dan mempertahankan kecepatan normalnya sekitar 60 hingga 70 meter per detik. Keduanya bertemu, kecepatan Luo Feng langsung meningkat, dan dengan satu langkah, dia secara akurat menghindar hingga sentimeter. Sementara itu, bilah Luo Feng bergerak maju. Saat bilahnya bergerak, kecepatannya meningkat 2 kali lipat, membuat bilahnya kabur. Itu menjadi cahaya yang menyilaukan. Cahaya dingin bilah itu seperti petir, dan melesat melintasi leher babi hutan bertanduk itu. Cahaya bilah itu seperti kabut dari mimpi, dan langsung menghilang. Teknik bilah petir. Keberhasilan pertama.
PUCHI. PUCHI. Dua tebasan yang tampaknya sederhana dari bilah hantu Luo Feng langsung menebas leher dua babi hutan bertanduk tingkat prajurit lainnya. Gemuruh gelombang-gelombang, babi hutan bertanduk tingkat komandan yang kehilangan nyawanya terus berlari sekitar 10 meter lagi sebelum jatuh ke tanah dengan gemuruh. Ia meluncur di tanah selama beberapa lusin meter sebelum menabrak pohon besar dan kuat yang telah tumbuh di sampingnya selama puluhan tahun, menyebabkan seluruh pohon bergetar sedikit sebelum berhenti. Kerja bagus, menghancurkan monster tingkat komandan hanya dengan teknik pedang saja. Chen Gu dan yang lainnya berkerumun di sekitarnya. Kau telah meningkat cukup banyak, Gao Feng juga senang, dan ia sudah menuju untuk membedah mayat monster itu. Teknikku, bersama dengan teknik pedangku dan pengalaman yang melimpah, membuat membunuh komandan tingkat rendah menjadi begitu mudah, Luo Feng kagum dalam hati. Karena ia telah membunuh lebih dari 10.000 monster, Luo Feng mampu tetap tenang saat berhadapan dengan monster-monster ini, memungkinkannya untuk menggunakan teknik pedang dan tekniknya secara maksimal. Menggunakan kekuatan sekecil apapun untuk langsung menyingkirkan lawan. Baiklah, pembedahan selesai, Gao Feng tersenyum. Mari kita lihat, kita bisa memburu cukup banyak monster setingkat komandan hari ini. Lanjutkan ke yang berikutnya, Luo Feng juga tersenyum. Semua orang di Regu Palu Api bersemangat tinggi. Di kota tanda pagar 003, meskipun mereka tahu bahwa mereka akan dapat memburu banyak monster, begitu mereka benar-benar mulai bertarung, Luo Feng menyadari. Astaga, mereka tidak membunuh monster, mereka pada dasarnya mencetak uang. Bahkan mesin pencetak uang tidak akan dapat menghasilkan uang sebanyak yang dihasilkan Luo Feng dan yang lainnya saat ini. Bahan-bahan komandan level rendah bernilai sekitar 5 juta gelombang 15 juta. Bahan-bahan komandan level menengah bernilai sekitar 10 juta gelombang 100 juta. Bahan-bahan komandan level tinggi bernilai sekitar 50 juta gelombang 600 hingga 700 juta. Tentu saja, ada beberapa pengecualian, seperti beberapa monster yang sangat langka, atau beberapa komandan level tinggi yang mendekati level pemimpin gerombolan. Tentu saja, harga bahan-bahan mereka akan lebih tinggi. Tetapi sebagian besar monster sesuai dengan kisaran harga di atas. Regu Palu Api membunuh sekitar 10 komandan sehari. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah komandan tingkat rendah. Jumlah uang yang mereka hasilkan sungguh mengejutkan. Setelah bertempur selama 10 hari, Luo Feng dan yang lainnya membunuh 92 komandan tingkat rendah dan 3 komandan tingkat menengah. Perkiraan harga untuk mereka mungkin 1 miliar. Karena mereka bertempur keras selama 10 hari, Luo Feng dan yang lainnya cukup lelah, jadi mereka beristirahat seharian. Setelah itu, mereka terus memburu monster dan hanya saja monster di area itu jelas berkurang dalam jumlah yang signifikan. Hari ke-15, di lantai 12 gedung apartemen 18 lantai, Luo Feng dan yang lainnya sedang beristirahat. Kapten, kita jarang melihat komandan tingkat rendah di dekat area ini lagi, kata Chen Gu putus asa. Tidak ada cara lain, kita telah membunuh dengan sangat kejam akhir-akhir ini, Gao Feng tertawa, tapi tidak perlu terburu-buru, monster datang berkelompok. Menurut perkiraanku, jumlah monster di sini akan mulai meningkat dalam 10 hari. Yang harus kita lakukan adalah bertahan di sini dengan tenang, karena kita sudah familiar dengan area ini. Luo Feng juga mengangguk, meskipun daerah ini besar, Luo Feng dan yang lainnya menghafalnya dengan tuntas beberapa hari terakhir ini. Sepertinya kota tanda pagar 003 masih yang terbaik untuk menghasilkan uang, Wei Tai tidak bisa menahan rasa kagumnya. Meskipun Luo Feng dan Gao Feng yang mengerjakan semua pekerjaan, Wei Tai, Wei Qing, dan Chen Gu tetap mendapat keuntungan besar. Setelah membagi uang, masing-masing dari mereka akan mendapatkan lebih dari 100 juta. Sebelumnya, di kota-kota kecil, komandan jarang ada. Wei Qing dan Wei Tai mungkin tidak bisa mendapatkan 100 juta dalam setahun. Namun sekarang mereka melewati jumlah itu hanya dalam 15 hari. Tentu saja, semakin besar keuntungannya, semakin besar pula risikonya. Dalam beberapa hari terakhir ini, Luo Feng dan yang lainnya juga menghadapi serangan dari monster terbang. Untungnya, mereka bersembunyi di dalam rumah dan mengandalkan pisau lempar Luo Feng untuk menakut-nakuti mereka. Banyak uang. Itu sama sekali tidak banyak, Gao Feng tertawa, wajar bagi seorang pembaca roh untuk mendapatkan miliaran dolar setahun. Satu-satunya alasan kami bisa tinggal di sini terutama berkat Luo Feng.
Haha, Chen Gu, Wei Qing, dan Wei Tai tidak bisa menahan tawa. Kapten, jangan katakan itu. Berkat bantuanmu, membunuh monster-monster ini menjadi jauh lebih mudah. Luo Feng mengatakan yang sebenarnya ketika dia mengatakan itu. Tidak mungkin bagi satu orang untuk memperhatikan seluruh sekelilingnya. Beberapa regu memiliki 3 anggota yang bertanggung jawab untuk berjaga-jaga dan menyingkirkan potensi bahaya. Dan hanya dengan bantuan seorang, Panglima Perang Menengah, seperti Gao Feng, efisiensi Luo Feng akan tinggi. Luo Feng dan yang lainnya berbicara dengan santai, tetapi suara mereka tidak meninggi. Chen Gu melihat ke bawah melalui bidikan laser senapan runduknya yang berat dan tiba-tiba berkata, ada yang besar di sini. Apa? Luo Feng dan yang lainnya pada dasarnya segera datang dan melihat melalui teropong mereka. Luo Feng melihat dengan saksama. Di sebuah gedung apartemen yang jauh, sudut-sudutnya dipenuhi tanaman merambat dan lumut. Dan di tanaman merambat ini ada seekor ular raksasa yang panjangnya 20 meter dan setebal pinggang seseorang. Tubuh ular itu memiliki garis-garis hitam dan semakin dekat ke kepalanya, semakin tebal garis-garis itu. Ujung ular raksasa itu terbelah menjadi 2 kepala ular segitiga, dan kedua kepala ini memiliki tonjolan di dahi mereka. Apakah ini monster tipe ular, bergaris hitam, yang memiliki racun mematikan? Umpat Gao Feng dengan suara pelan, dan ini bahkan monster tipe ular yang bermutasi, ular bergaris hitam berkepala 2. Dan hampir menumbuhkan tanduk dan menjadi naga. Luo Feng juga menarik napas dalam-dalam. Seekor ular belang hitam bermutasi yang hampir menyerupai naga. Makhluk ini tidak boleh diganggu, seekor ular belang hitam yang akan segera berubah menjadi naga, ia pastilah seorang komandan tingkat tinggi dan mendekati tingkat pemimpin gerombolan. Ekspresi Gao Feng sangat serius, dan ia berkata dengan suara kecil, dan karena ia adalah ular belang hitam berkepala 2 yang bermutasi, racunnya jauh lebih kuat daripada ular belang hitam biasa. Ia juga memiliki 2 kantung racun, dan masing-masing kantung racun itu bernilai 2 kali lipat dari ular belang hitam yang tidak bermutasi. Dengan kata lain, ular belang hitam berkepala 2 ini bernilai sama dengan 4 ular belang hitam dengan tingkat yang sama. Seekor ular belang hitam yang akan segera berubah menjadi naga bernilai sekitar 400 juta, jadi ular belang hitam berkepala 2 ini bernilai 1,6 miliar. Harganya sebanding dengan monster pemimpin gerombolan tingkat rendah biasa. Setelah Gao Feng mengatakan angka-angka ini, detak jantung yang lain mulai meningkat dengan cepat. Mereka telah membunuh ratusan monster tingkat komandan selama beberapa hari terakhir. Namun, semua itu bahkan tidak mendekati jumlah uang yang dimiliki ular berkepala 2 belang hitam itu. Jelas, membunuh monster yang lebih kuat akan menghasilkan uang dengan persentase yang lebih tinggi. Tentu saja, ular berkepala 2 belang hitam ini sangat berbahaya. Sekali kau digigit atau diracuni olehnya dengan cara apapun, kau pasti akan mati. Gao Feng berkata pelan, dan ia memiliki 2 otak, jadi kedua kepalanya dapat menyerang musuh secara bersamaan. Apakah kita akan melakukan ini? Gao Feng melihat ke arah anggota regu lainnya dan akhirnya menatap Luo Feng. Semua orang terdiam saat mereka melihat Luo Feng. Luo Feng lah yang membuat keputusan. Seekor ular berkepala 2 belang hitam akan menghasilkan banyak uang bagi mereka. Namun, pada saat yang sama, itu sangat berbahaya. Aku ikut. Luo Feng menggertakkan giginya. Kapten, bagaimana denganmu? Dengan kekuatan spiritualnya, menghindar tidak akan dapat diprediksi. Luo Feng, bantu aku sedikit jika ada masalah. Gao Feng menggertakkan giginya. Pejuang seharusnya berjalan di perbatasan hidup dan mati. Wei Tai, berikan aku perisaimu. Ini, Kapten. Wei Tai tidak ragu-ragu saat ia memberikan perisainya kepada Gao Feng. Dan Gao Feng menaruh salah satu palunya di tanah. Ia memegang perisai di tangan kirinya dan palu di tangan kanannya. Ia menertawakan dirinya sendiri. Setelah sekian lama, aku masih jarang menggunakan perisai dalam pertempuran. Namun, ular berkepala 2 bergaris hitam ini terlalu berbahaya. Jika aku tidak menggunakan perisai, aku akan benar-benar takut. Kapten, aku akan menyerang dari jauh dan kau menyerang dari dekat, kata Luo Feng pelan. Jika sesuatu terjadi, aku akan menggunakan kekuatan spiritualku pada perisai atau palumu dan kau dapat menggunakan kekuatan itu untuk menghindar. Dimengerti. Gao Feng mengangguk. Luo Feng menatap ketiga orang lainnya dan berkata, aku akan turun bersama Kapten, kalian tetap di sini. Oh ya,
Saudara Chen, bidik dengan senapan rundukmu, dan pastikan tidak ada yang mencoba mengambil keuntungan dari kita dan mencuri hasil buruan. Jangan khawatir, aku akan tetap membidik di bawah. Chen Bu tertawa kecil. Jika kau ingin aku menembak, beritahu aku secara langsung. Oke, melalui jam tangan komunikasi taktis, anggota regu dapat tetap berhubungan kapan saja. Kapten, ayo pergi. Luo Feng dan Gao Feng bergegas menuruni tangga. Melawan monster setingkat ini, Chen Bu dan yang lainnya tidak dapat berbuat apa-apa untuk membantu. Luo Feng dan Gao Feng mencapai tanah dan, menggunakan ingatan mereka, menyusuri jalan berbatu yang hancur menuju lokasi ular bergaris hitam berkepala dua. Boom, HISS gelombang, desisan ular yang menusuk telinga terdengar dari jauh. Luo Feng dan Gao Feng saling bertukar pandang, dan jam tangan komunikasi taktis sedikit bergetar pada saat yang sama. Luo Feng menundukkan kepalanya untuk melihat, dan sebaris kata muncul di jam tangan komunikasi taktis. 3 orang tiba-tiba muncul dan saat ini sedang dalam pertempuran sengit dengan ular berkepala dua belang hitam. Gao Feng juga menerima berita itu dan berkata pelan, tidak menyangka ada kelompok lain yang akan melakukannya lebih dulu. Namun, mari kita lihat. Ayo pergi, Luo Feng juga mengangguk. Mereka berdua dengan cepat mendekat dan tiba di sudut sebuah apartemen hunian. Melewati sudut itu, Luo Feng melihat sekilas 3 pria yang sedang bertarung melawan ular berkepala dua belang hitam sekitar beberapa puluh meter jauhnya. Ketiga pria itu tampak seperti berasal dari Asia Barat atau Selatan. Rambut mereka sedikit keriting dan warna kulit mereka agak gelap. Pria botak yang tampaknya menjadi pemimpin ketiga pria ini memegang tongkat bo berwarna emas gelap sepanjang sekitar 3 meter. Tongkat di tangannya seperti naga yang sedang berenang. Setiap kali kepala segitiga ular berkepala dua belang hitam itu mendesis saat terbang ke arahnya, tongkat bo itu akan selalu cukup cepat untuk menghancurkan ular itu. Bahkan jika tidak dapat menghancurkan kepala, tongkat itu tetap akan menghancurkan tubuh ular berkepala dua belang hitam itu. Kadang-kadang, ujung pada kepala tongkat itu akan terhubung, menyebabkan ular berkepala dua belang hitam itu mendesis marah. Sedangkan dua lainnya, mereka berdua memegang perisai persegi panjang di satu tangan dan pedang panjang raksasa di tangan lainnya. Keduanya berdekatan dan menyerang sebagai satu tim, koordinasi mereka luar biasa. Peng, mesin kebugaran berkarat yang memenuhi sektor itu sejak lama semuanya hancur berantakan oleh ekor ular berkepala dua belang hitam yang berayun, dan si botak yang buas itu juga mundur dengan cepat. Tongkat bo itu berputar dan membentuk pusaran angin yang menghalangi semua besi tua itu, dan pemilik tongkat itu mundur dengan cepat. Teknik tongkat bo yang hebat, Gao Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata pelan, orang botak ini mungkin adalah panglima perang tingkat lanjut. Dua lainnya mungkin adalah panglima perang tingkat menengah. Luo Feng mengangguk, si buas ini berani berhadapan langsung dengan ular berkepala dua belang hitam itu, jadi mudah untuk mengatakan bahwa dia kuat. Sisi gelombang-gelombang, ular berkepala dua belang hitam itu marah, dan mata dingin dari dua kepala ular raksasa itu cukup untuk membuat bulu kudukmu merinding. Ia berulang kali membuka mulutnya lebar-lebar saat menyerang. Di bawah serangan ular berkepala dua belang hitam itu, mereka bertiga mundur dengan cepat dan mulai bertukar kata. Setelah mendengar percakapan di antara ketiganya, Luo Feng dan Gao Feng langsung memutuskan orang India. Setelah pertarungan, salah satu kepala ular hitam berkepala dua itu berdarah. Kepalanya dihantam oleh tongkat bo milik si biadab botak. Namun, luka ini jelas tidak fatal. WHOOSH, WHOOSH, WHOOSH. Ketiga orang India itu dengan cepat menuju ke arah Luo Feng dan Gao Feng. Silakan lawan jika kalian bisa, si biadab botak itu mengeluarkan beberapa kata Cina. Pada saat ini, ular hitam berkepala dua itu mendesis saat menyerbu. Luo Feng dan Gao Feng tertawa dingin dan tidak banyak bicara, lalu dengan cepat menghindar ke samping. Mereka tidak cukup bodoh untuk menyerang langsung ular hitam berkepala dua itu. Pemimpin ketiga orang India, si biadab botak, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat pelan dan kemudian menembakkan tongkat bo sepanjang 3 meter ke ular hitam berkepala dua itu. Sekarang saatnya, Luo Feng sudah meraih pisau lempar hitamnya saat ia menghindar, dan ini adalah pisau lempar seri ke-9. Ia melemparkannya dengan kecepatan kilat. Pisau lempar itu membentuk cahaya dingin saat melesat ke arah kepala kiri ular berkepala dua belang hitam. Sebagai makhluk yang hampir seperti naga, ular berkepala dua belang hitam itu sangat cerdas.
Ia melihat bahwa manusia yang tidak penting itu melemparkan pisau lempar, jadi kepala kirinya dengan cepat melambai. Otak ular selalu bekerja dengan sangat cepat. Kepala kiri ular berkepala dua belang hitam itu langsung menjadi kabur. Kecerdasannya digunakan untuk melawan dirinya sendiri. Luo Feng tertawa dingin, berubah. Dia sengaja melemparkan pisau lemparnya agar si ular berkepala dua belang hitam yang sok pintar itu mengira dia menggunakan senjata tersembunyi. Dengan akal sehat, pisau lempar tidak bisa mengubah arah di udara. Sayangnya, Luo Feng bukanlah ahli senjata tersembunyi, tetapi puluhan hingga ratusan kali lebih kuat dari seorang ahli senjata tersembunyi. Ketika hanya tersisa 1 meter antara pisau lempar dan ular berkepala dua belang hitam itu, pisau itu sedikit berubah arah. Perubahan kecil ini menyebabkan pisau itu menyerang salah satu mata kepala kiri ular berkepala dua belang hitam itu. HISS gelombang, ular berkepala dua belang hitam itu mendesis karena marah, dan dalam waktu singkat itu, benar-benar membuat gerakan menghindar dengan kepala kirinya. Ketahuilah, pisau lempar Luo Feng sudah melaju beberapa kali lebih cepat dari kecepatan suara, bahkan lebih cepat dari peluru penembak jitu. Jarak 1 meter dan kecepatan beberapa kali kecepatan suara, bahkan tidak sampai 1/1000 detik. Dan karena pisau lempar itu bergerak sangat cepat, bahkan Luo Feng tidak yakin bahwa ia telah mengubahnya pada jarak 1 meter atau 1,5 meter. Karena pisau lempar itu sangat cepat, sedikit keterlambatan berarti pisau itu sudah dapat bergerak maju sejauh 10 meter. Bahkan jika ia bereaksi dengan cepat, dalam waktu sesingkat itu, Luo Feng hanya dapat mengubah arah pisau itu sekali. Dan hanya dalam waktu sesingkat itu, ular berkepala dua belang hitam itu tidak hanya bereaksi, tetapi juga menghindar. Tentu saja, karena waktu yang sangat singkat, ular berkepala dua belang hitam itu menghindar dalam keadaan yang sangat ekstrim. Pisau lempar itu melesat ke mulut ular berkepala dua belang hitam itu dan membuat celah, dan menyerempet sisik ular berkepala dua belang hitam itu. Cici gelombang-gelombang, itu hanya meninggalkan bekas putih, dan pisau lempar itu langsung terpantul ke tanah. Pertahanan yang mengerikan, Luo Feng terkejut, kemampuan menghindar yang luar biasa. Ia berubah arah dalam jarak yang sangat dekat, dan ular berkepala dua bergaris hitam ini masih bisa menghindar. Ini akan menjadi masalah. Luo Feng tahu bahwa menyingkirkan ular berkepala dua bergaris hitam ini sendirian akan sangat sulit. His gelombang, kedua kepala ular berkepala dua bergaris hitam itu menoleh ke arah Luo Feng. Kepala kirinya memiliki celah besar di mulutnya, dan darah berwarna hijau tua mengalir keluar terus-menerus. Si botak biadab yang memegang tongkat panjang itu tertawa keras, dan saat ia mundur, ia berteriak dalam bahasa Mandarinnya yang canggung, bersatu padu, bagi dua. Pandangannya tertuju pada Luo Feng. Luo Feng dan Gao Feng saling bertukar pandang. Baiklah, kata Luo Feng. Oke, Gao Feng bahkan sengaja memberi isyarat. Ketiga orang India dan Luo Feng serta Gao Feng, kedua kelompok itu langsung membuat keputusan untuk bekerja sama. Kekuatan si botak biadab itu membuat Luo Feng dan Gao Feng mengakuinya, sementara pisau lempar Luo Feng membuat ketiga orang India itu mengakuinya. Hanya dengan kekuatan, Anda dapat memperoleh perhatian dan rasa hormat orang lain. Dan di luar kota impian Wan Ke ada satu regu petarung yang beranggotakan 9 orang yang saat ini perlahan bergerak maju. Di dalam regu yang beranggotakan 9 orang ini terdapat anggota regu taring harimau. Itu suara ular, dan sangat kuat. Dari ke-9 orang itu, seorang veteran yang rambutnya putih berbicara di tanah tandus dan hancur di kota impian Wan Ke, terdengar suara gemuruh. Seekor ular setebal pinggang seseorang menerjang seperti kilat ke arah dua orang Indian yang memegang parang. Kedua orang Indian itu melompat dengan suara, WHOOSH, setinggi 5 atau 6 meter dan meraih pagar jendela sebuah gedung apartemen. Ekor ular itu kemudian menghantam pohon di sampingnya dengan kejam. Dari sekitar 5 atau 6 meter ke atas, terdengar suara, kaca, saat pohon itu langsung terbelah dan bergemuruh saat jatuh. Haha, mencoba membunuhku. Saat ini, Luo Feng berlari cepat dengan perisai di satu tangan. Dua kepala ular bergaris hitam berkepala dua itu mengejar Luo Feng dengan gila. Wus, wus, dia mengayunkan lengannya dan dua pisau lempar keluar. Sepertinya Luo Feng menggunakan lengannya untuk melemparkannya, tetapi sebenarnya, pisau lempar itu sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan spiritual tepat saat dilempar, menyebabkan dua pisau lempar itu berakselerasi dengan kecepatan yang luar biasa.
Satu mata hampir tidak dapat melihat dua cahaya dingin yang kabur menuju ular berkepala dua bergaris hitam itu. HISS gelombang-gelombang, ular berkepala dua bergaris hitam itu meraung saat mencoba menghindar. Berubah, tatapan Luo Feng dingin. Dua pisau lempar itu sedikit berubah arah, tetapi tidak terlalu banyak. Karena pisau lempar itu jauh lebih cepat daripada peluru yang ditembakkan dari senapan runduk, yang lain bahkan tidak dapat melihat bahwa pisau lempar itu berubah arah. PUCHI. Salah satu dari dua pisau lempar itu menyerempet kepala kiri ular itu saat terbang lewat, tetapi pisau lempar lainnya mengenai kepala kiri. Sejak mereka mulai bertarung, Luo Feng telah mengeluarkan 6 pisau lempar, dan ke-6 pisau lempar ini menyerang kepala kiri ular itu. Pada saat ini, kepala kiri ular itu berlumuran darah segar, dan luka-lukanya mengejutkan. Tubuh Luo Feng sangat ringan, dan kecepatan larinya mengejutkan. Pemimpin kelompok India yang memegang tongkat Bo berteriak kegirangan dan mengejar ular itu, seolah-olah ular itu adalah anjing yang sedang berlari, sementara ular itu mengejar Luo Feng. Satu serangan demi satu serangan, dia dengan ganas menembakkan tongkatnya ke kepala kanan ular belang hitam berkepala dua itu. Ular belang hitam berkepala dua itu tidak berani menggunakan kepalanya untuk menghalangi tongkat paduan itu, jadi dia hanya bisa menghindar. Ketahuilah, meskipun tongkat ini tidak tampak kuat dan tidak setajam tombak. Begitu tongkat itu mengenai sasaran, semua kekuatannya akan terfokus pada ujungnya. Area ujungnya tidak besar, jadi ujung kecil itu seperti senjata tumpul. Ayo, orang India, teruskan, teriak Gao Feng. Dua pejuang India lainnya yang memegang pedang dan perisai besar, bersama Gao Feng, menyerang tubuh ular berkepala dua bergaris hitam itu dari dekat. Pertama, dengan melakukan ini, ular berkepala dua bergaris hitam itu tidak dapat menggunakan ekornya untuk menyerang Luo Feng dan pemimpin India. Kedua, mereka juga ingin menyerang ular raksasa ini yang panjangnya sekitar 7 inci. Titik lemah ular itu berada di 7 inci. Tentu saja 7 inci adalah angka abstrak, tujuan utamanya adalah menyerang organ vitalnya. Asteris, catatan TL, lihat bagian akhir untuk informasi lebih lanjut. Meskipun ular itu yakin dengan pertahanannya, ia tetap tidak ingin membiarkan Gao Feng dan dua lainnya mengincar organ vitalnya. Jadi ular itu menarik ekornya dan melilitnya, sambil mencoba memikirkan cara untuk menghadapi Gao Feng dan dua lainnya. Wosh! Perisai di tangan kiri Luo Feng terpengaruh oleh kekuatan spiritual dan, setelah Luo Feng mengerahkan kekuatan di kakinya, ia dengan kuat terbang lurus ke arah posisi Kapten Gao Feng. Ketika dia berada di dekat Gao Feng, Luo Feng berbisik, "Kapten, ketika kau mendekati ular itu untuk menyerang, gunakan palumu dan pukul tepat ke arah kepala kiri ular ini." Hehe, mengerti. Gao Feng segera mengerti apa yang dimaksud Luo Feng. Pergerakan Luo Feng di medan perang aneh dan tidak menentu. Dia tidak pernah mendekati ular itu, dia hanya mengandalkan kecepatannya yang luar biasa untuk melayang di sekitar medan perang. Ya, pemimpin India itu tiba-tiba berteriak dan wajahnya memerah, darah di tubuhnya terpompa hingga batasnya. Untuk sesaat, tubuhnya tampak seperti Arhat Buddha legendaris. Tongkat Bo di tubuhnya dengan cepat dan ganas meningkatkan kecepatannya dan, seolah-olah dia sedang membuang nyawanya, dia menyerang langsung ke arah ular bergaris hitam berkepala dua itu. Kecepatan tongkat Bo mencapai batasnya dan, dalam sekejap mata, puluhan bayangan menghantam ular itu. Bang, bang, dua dari puluhan bayangan itu menghantam langsung ke kepala kanan ular itu. Kepala kanan ular raksasa itu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, seolah-olah akan pingsan. Dengan suara gemuruh, kepala kanan ular itu langsung jatuh ke tanah. HISS gelombang, kepala kiri ular berkepala dua bergaris hitam itu langsung mengeluarkan geraman yang mengerikan dan tubuhnya yang besar dan lembut tiba-tiba bergerak. Ia benar-benar melesat dan berlari cepat dalam gerakan bergelombang. Cepat, pemimpin India, si botak buas, dengan cepat meraung. Gao Feng, yang selalu menempel di dekat ular berkepala dua belang hitam itu, meraung, mati. Dia menggunakan seluruh tenaga dalam tubuhnya untuk mengayunkan palu berat di tangannya dengan ganas. Palu berat itu seperti peluru artileri saat menghantam kepala kiri ular berkepala dua belang hitam itu dengan kejam. Kepala kiri ular berkepala dua belang hitam itu segera menghindar. Luo Feng, yang tidak terlalu jauh, melihat ini dan memusatkan seluruh tenaga spiritualnya pada palu berat itu, langsung mempercepatnya dengan selisih yang sangat besar. Peng! Ular berkepala dua belang hitam itu langsung menghindar.
Namun meskipun palu berat itu tidak langsung mengenai kepalanya, palu itu tetap mengenai lehernya. Dengan kekuatan Gao Feng yang luar biasa dan tenaga spiritual Luo Feng sebagai pendukung, kekuatan benturan palu ini tak tertandingi. Kepala kiri ular berkepala dua belang hitam itu juga tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke tanah dengan gerakan pusing. Namun tepat ketika ia sadar kembali dan hendak mengangkat kepalanya kembali, Luo Feng tersenyum. Puchi. Sebilah pisau hitam langsung keluar dari tanah, menancap di sepanjang wajah kepala kiri ular itu, dan langsung melesat ke kepala. Kepala kiri ular itu tidak terangkat lagi. Tongkat bo paduan milik pemimpin suku Indian yang botak dan kasar itu melesat seperti kilat ke arah mata kepala kanan, menghancurkannya, lalu menusuk kepala kanan ular berkepala dua belang hitam itu. Ular berkepala dua belang hitam itu sudah kehilangan nyawanya, tetapi tubuhnya yang besar masih berputar-putar tanpa disadari. Gerakannya melambat dan kemudian tidak pernah bergerak lagi. Haha, pemimpin suku Indian itu tidak dapat menahan tawa kerasnya. Indah. Gao Feng juga senang saat dia pergi mengambil palunya. Luo Feng juga tersenyum saat dia pergi mengambil pisau lemparnya. Dari awal hingga akhir, orang-orang Indian itu mungkin tidak pernah menyadari bahwa senjata mereka dikendalikan oleh kekuatan spiritual. Terutama pukulan terakhir, hanya sampai kepala ular berkepala dua belang hitam itu jatuh ke tanah, pisau lempar Luo Feng keluar dari tanah untuk menusuk kepalanya. Teman, si botak buas tersenyum ke arah Luo Feng dan Gao Feng dan menyapa, bagus. Asteris, catatan TL, dia mengatakan, bagus, dalam bahasa Inggris. Kamu juga tidak seburuk itu, kata Luo Feng sambil tertawa. Dia bisa tahu bahwa orang India itu mempertaruhkan nyawanya pada langkah terakhirnya. Bahkan sekarang, wajah si botak buas itu benar-benar memerah dan urat-uratnya masih pecah. Kalian dapat setengahnya, kami dapat setengahnya, kata si botak buas itu. Luo Feng menunjuk ke kepala kiri ular itu dan tersenyum tipis, sisiknya juga setengahnya. Kedua belah pihak merasakan kekuatan masing-masing. Baik pasukan Luo Feng maupun pasukan India, keduanya mungkin memiliki senjata api yang diarahkan dari tempat tersembunyi. Dan kedua belah pihak sama-sama kuat. Jadi, keduanya dalam suasana hati yang baik. Luo Feng dan Gao Feng mulai membedah kepala kiri ular berkepala dua bergaris hitam itu. Dan pasukan India membedah kepala kanan. Luo Feng, bila itu kejam sekali, bisik Gao Feng. Luo Feng tertawa saat ia mengeluarkan pisau lempar hitam dari kepala ular itu setelah membedahnya. Memang serangan itulah yang membunuh kepala kiri. Tiba-tiba, Luo Feng dan Gao Feng dengan cepat menoleh untuk melihat, dan wajah ketiga anggota pasukan India itu juga berubah saat mereka melihat. 9 pejuang manusia dari tempat yang tidak terlalu jauh mulai berjalan ke arah mereka, kebanyakan dari mereka berwarna kuning. Ketika ke-9 orang ini datang dan melihat ular raksasa di depan mereka, mereka langsung menentukan harganya beberapa miliar dolar. Dengan kekayaan yang begitu besar, cukup banyak orang yang akan menunjukkan keserakahan batin mereka. Silakan pergi. Pemimpin kelompok India yang berkepala botak dan kasar itu mengeluarkan beberapa kata Cina. Siapa yang mengira kita akan bertemu dengan pasukan harimau taring di sini juga? Kalian benar-benar berkeliaran di sekitar kita. Tatapan Gao Feng mengamati kelompok di depannya. Luo Feng melihat dalam diam. Dari 9 orang di depan mereka, selain 6 anggota pasukan harimau taring, ada seorang veteran tua, seorang pria kulit putih yang kasar, dan seorang pemuda campuran. Haha, Gao Feng, kalian benar-benar bekerja sama dengan orang India. Tetapi kalian membunuh ular belang hitam berkepala dua ini, sungguh langka, Kapten pasukan harimau taring tertawa dingin, jika kalian bijak, kalian akan bergegas dan pergi. Jika demikian, pasukan petir kami mungkin akan mengampuni nyawa kalian, atau, jangan salahkan kami. Oh, Senior Liu di sini adalah Kapten pasukan petir kami. Tuan Kalong di sini adalah wakil kapten kami. Senior Liu adalah veteran tua itu, dan Kalong adalah pria kulit putih yang kasar itu. Tatapan Luo Feng dingin. Ini pertama kalinya aku di kota tanda pagar 003, mangsa ini milikku. Kalian boleh pergi, kata pemuda campuran itu sambil tersenyum. Veteran tua dan si biadab berkulit putih berdiri di kedua sisi pemuda campuran itu sambil mengamati kelompok Luo Feng. Siapapun yang berani mencuri mangsaku, mati, kata pemimpin biadab botak dari kelompok India itu. 2 orang India yang memegang pedang di sampingnya juga menunjukkan niat membunuh mereka.
Apakah menurutmu membunuh ular belang hitam berkepala dua ini mudah? Pertama-tama, monster bermutasi yang berharga ini sudah langka sejak awal, dan pertempurannya juga sengit. Gao Feng juga memegang palu kembarnya dengan tatapan yang menakutkan. Jika kau ingin mencurinya, maka datanglah. Luo Feng menginjak kepala ular itu dan tertawa dingin sambil menatap kelompok di depannya. Jika kita dapat membunuh ular berkepala dua bergaris hitam ini, maka kelompokmu, oh ya, senapan runduk saudara kita diarahkan tepat ke kelompokmu. Senapan runduk kami juga diarahkan padamu, kata salah satu pria bersenjata parang dari kelompok India dengan dingin. Penembak jitu, beberapa dari 9 orang itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepala mereka ke apartemen perumahan di sekitarnya, tetapi bahkan tidak ada bayangan yang terlihat di bangunan-bangunan yang hancur ini. Tetapi karena mereka tidak dapat melihatnya, mereka menjadi semakin takut. Pasukan Tiger Fang jelas, pasukan palu api memiliki Chen Gu sebagai penembak jitu mereka. Dan apakah kelompok India tidak akan membawa penembak jitu profesional mereka sendiri juga? Biasanya, senapan runduk berat hampir tidak dapat mengancam monster level komandan rendah. Namun monster berbeda dengan manusia. Manusia memang kuat, tetapi pertahanan kulit dan otot mereka jauh lebih rendah daripada pertahanan bulu dan sisik monster. Inilah sebabnya mengapa petarung manusia harus mengenakan seragam tempur. Jika petarung panglima perang tingkat menengah tertembak, meskipun dia tidak mati, dia akan tetap menderita luka berat. Namun, senapan runduk jauh lebih tidak mengancam bagi petarung level panglima perang tingkat lanjut, dan bagaimana dengan dewa perang? Senapan runduk bahkan tidak dapat mengancam dewa perang sama sekali. Sepertinya veteran tua dan si biadab berkulit putih melindungi pemuda campuran, jadi dia adalah anggota terpenting dari regu tersebut. Tatapan Luo Feng mengamati regu petir. Beberapa anggota regu petir diangkat ke arah apartemen tempat tinggal, mencari lokasi penembak jitu. Dan beberapa dari mereka saling bertukar pandang. Keheningan, Luo Feng, Gao Feng, orang-orang Indian, dan regu petir semuanya terdiam sejenak. Senior Liu, sang kapten harimau bertaring itu menatap ke arah veteran botak yang acuh tak acuh itu. Veteran botak itu mengerutkan kening dan menatapnya, dan kapten harimau bertaring itu segera terdiam. Veteran tua botak itu kemudian berkata pelan ke telinga pemuda campuran itu, "Tuan muda, karena Anda ingin datang ke sini untuk berlatih, Anda harus melawan monster itu sendiri." Pemuda campuran itu menatap veteran itu dan kemudian menoleh ke arah si biadab berkulit putih. Si biadab berkulit putih itu juga sedikit mengangguk. "Baiklah, ayo pergi," perintah pemuda campuran itu tanpa daya. Ayahnya telah memperingatkannya dengan serius. Setelah memasuki hutan belantara, dia harus mendengarkan kedua pengawalnya. Meskipun pemimpin regu itu secara teknis adalah veteran tua, tetapi pemimpin sebenarnya adalah pemuda campuran ini. Dan sekarang setelah pemuda campuran itu memberi perintahnya, para anggota regu harimau bertaring itu menatap Gao Feng dan Luo Feng dengan ekspresi tidak puas. Zhang Zehu bahkan mengumpat pelan, "Bocah Luo Feng, kali ini kau beruntung." Zhang Zehu bahkan tidak berusaha menyembunyikan kebenciannya terhadap Luo Feng. Sudah jelas bahwa regu taring harimau dan regu palu api tidak berhubungan baik. Dengan sangat cepat, 9 anggota regu petir pergi. Kota impian Wan sangat luas, dan regu petir terus bergerak maju di sektor kecil ini. Pan ya, saat mereka berjalan di jalan, veteran tua itu mengerutkan kening saat berbicara. Senior Liu, kapten regu taring harimau mendekat dan menundukkan dirinya. Veteran tua bernama Liu berbicara dengan sungguh-sungguh, "Karena kalian anggota pasukan Tiger Fang menerima misi ini, kalian harus tahu bahwa keselamatan tuan muda adalah prioritas utama. Ular berkepala dua bergaris hitam itu memang harta karun, tetapi itu sama sekali tidak sebanding dengan keselamatan tuan muda. Jika sesuatu terjadi pada tuan muda, bukan saja aku tidak akan bisa melarikan diri, tetapi kalian semua anggota pasukan Tiger Fang juga akan mati." Kapten pasukan Tiger Fang membeku, dan segera mengangguk, "Dimengerti." "Baiklah, asalkan kalian mengerti," kata veteran tua bernama Liu dengan dingin, "kita akan segera tiba di toko minuman keras JJ yang hancur. Tuan muda kemudian akan membunuh monster-monster di daerah itu. Jika kalian ingin mencuri mangsa orang lain, lakukan sendiri. Jangan menyeret tuan muda." "Aku mengerti." Kapten pasukan Tiger Fang menjawab itu, tetapi mengumpat dalam hatinya. Pasukan tempur mana di sekitar kota tanda pagar 003 yang lemah?
Jika bukan karena dua panglima perang tingkat lanjut, veteran tua bernama Liu dan si biadab berkulit putih, pasukan Tiger Fang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mencuri mangsa. Kapten Tiger Fang mengangguk pelan, saya mengerti. Pasukan Palu Api berani memasuki kota tanda pagar 003, jadi saya mengerti bahwa keterampilan mereka telah meningkat. Kapten, kita tidak bisa menunda lagi. Terutama, Luo Feng, dia baru saja menjadi petarung belum lama ini. Kudengar dia sudah menjadi panglima perang tingkat pemula, kata Zhang Zehu tergesa-gesa. Zhang Zehu jelas-jelas orang yang paling membenci Luo Feng. Anak ini, memang memiliki potensi yang mengejutkan. Kapten Tiger Fang berkata pelan, membiarkan musuh kita seperti itu hanya akan membuat ancaman mereka terhadap kita semakin besar. Karena kita bertemu mereka di hutan belantara kali ini, baguslah, aku akan memikirkan cara dalam beberapa hari ini untuk membunuh mereka secara langsung. Atau, aku akan menghabiskan sejumlah uang dan meminta senior Liu dan senior lainnya untuk membantu. Di atas rumput apartemen hunian yang dipenuhi aroma darah, Luo Feng, Gao Feng, dan 3 orang India membedah ular raksasa itu. Mereka tidak hanya mengeluarkan kantung racun, tetapi juga mengeluarkan benda-benda seperti kandung kemih. Tentu saja, mereka harus mengulitinya. Kulit ular berkepala 2 bergaris hitam ini sangat berharga. Setengah. Tanda seru petik 2. Kelompok India dan kelompok Luo Feng dengan cepat membelah sejumlah besar material. Tidak peduli seberapa keras atau kuatnya, sisik ular ini luar biasa. Gao Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata sambil menyentuh sisik-sisik itu. Sisik-sisik ini jelas merupakan material penting untuk produksi seragam tempur. Penemuan terpenting manusia, paduan keluo, sebagian besar dibuat dari semua jenis material monster. Tentu saja, logam emas biru, yang ditemukan di bulan itulah yang akhirnya membuat paduan keluo. Paduan keluo memungkinkan petarung manusia mengenakan seragam tempur dengan pertahanan yang sangat tinggi dan menggunakan bilah yang tak tertandingi ketajamannya. Bahkan beberapa senjata yang dipanaskan memperoleh peningkatan kekuatan yang sangat besar. Bekerja sama, hebat. Pemimpin India, si botak kasar, mengeluarkan beberapa kata bahasa Mandarin saat ia menyapa Luo Feng dan Gao Feng. Haha, hebat. Gao Feng juga tertawa. Luo Feng dan Gao Feng sama-sama membawa tas mereka yang menggembung dan menuju ke atas. Sisik ular itu tampak memiliki area yang sangat luas, tetapi sebenarnya sangat tipis. Setengah dari sisik ular yang ditumpuk bersama bahkan tidak dapat memenuhi satu tas. Dan tas petarung sudah memiliki elastisitas yang luar biasa. Dengan mekanisme tas, Anda dapat menyesuaikan ukuran tas. Pada ukuran terbesarnya, Anda dapat membuatnya sebesar pria biasa. Namun, ukuran itu tidak diperlukan untuk sisik ini. Mereka dengan cepat tiba di lantai 12 gedung tempat tinggal. Tepat saat mereka masuk, mereka disambut dengan sorak-sorai. Selamat datang, teriak Wei Tai dengan sengaja. Selamat datang kembali, Kapten dan Luo Feng, dari pertempuran kalian, kata Chen Gu juga dengan sengaja. Tentu saja mereka senang, karena Luo Feng dan Gao Feng kembali dengan sukses. Mereka juga akan mendapatkan cukup banyak uang. Gao Feng tidak memiliki ekspresi yang begitu senang di wajahnya. Kalian melihat anggota pasukan Tiger Fang, kan? Kami melihat mereka. Wajah Chen Gu, Wei Tai, dan Wei Qing langsung tenggelam. Chen Gu bahkan menggertakkan giginya. Aku bahkan ingin menembak mereka sebagai balas dendam atas Zhang Tua. Dari seluruh pasukan, Chen Gu jelas yang paling dekat dengan Zhang Ke, karena mereka berdua dari sektor Mingyue. Bersama-sama sepanjang masa yang mengancam jiwa, bersama-sama saat mereka kembali ke rumah. Selama bertahun-tahun, mereka bahkan lebih dekat dari saudara. Tetapi Chen Gu tahu dia tidak bisa membalas mereka. Bahkan jika dia bisa membunuh seseorang, pasukan petir pasti akan segera mengambil tindakan. Pada saat itu, tidak ada jalan untuk kembali. Chen Gu, di mana pasukan Tiger Fang sekarang? Tanya Luo Feng. Kami telah mengawasi mereka sepanjang waktu. Di jendela utara, Wei Qing memegang teropongnya sambil melihat ke bawah. Kelompok itu baru saja keluar dari sektor kota impian dan berjalan ke timur di sepanjang jalan itu. Wus, Luo Feng dan yang lainnya segera pergi. Luo Feng pertama-tama mengambil teropong dan melihat ke bawah. Memang, 9 anggota regu petir berjalan di sepanjang jalan beberapa mil jauhnya. Untungnya, Luo Feng dan yang lainnya memilih bangunan tempat tinggal yang bagus.
bangunan tinggi yang paling jauh di utara di sektor mereka. Di depan bangunan tempat tinggal mereka ke arah sektor utara hanya ada beberapa bangunan pendek, sehingga mereka bisa leluasa melihat ke arah wilayah utara. Kapten, Saudara Chen, kata Luo Feng. Semua anggota regu palu api melihat ke arah Luo Feng. Luo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya dan berkata dengan gigi terkatup, aku tidak akan pernah melupakan apa yang mereka lakukan pada Saudara Zhang. Aku sudah bersumpah sejak lama, begitu aku bertemu dengan sampah regu taring harimau di hutan belantara, aku akan menghancurkan mereka. Luo Feng, maksudmu, kata Gao Feng dengan nada terkejut. Aku akan mengejar mereka secara diam-diam dan mencari kesempatan untuk membunuh semua anggota regu taring harimau. Karena mereka siap membunuh kita semua, tentu saja kita harus menyerang terlebih dahulu. Luo Feng tidak akan pernah melupakan 2 peluru senapan runduk. Salah satunya nyaris berhasil dihindari berkat kekuatan spiritualnya. Namun yang satunya melumpuhkan Saudara Zhang. Luo Feng, aku akan pergi bersamamu. Kita harus membalaskan dendam Saudara Zhang, kata Chen Gu dengan gigi terkatup. Saudara Chen, pergi sendiri adalah yang terbaik bagiku, kata Luo Feng dengan nada rendah. Dengan kekuatan spiritualku, aku bahkan bisa lolos dari Dewa Perang hanya dengan terbang. Inilah mengapa pembaca roh itu mengerikan. Bahkan jika seorang petarung dewa perang puluhan hingga ratusan kali lebih kuat dari mereka, bahkan pembaca roh yang lemah pun bisa terbang. Selain pembaca roh, hanya makhluk yang melampaui level dewa perang yang bisa terbang. Chen Gu, Luo Feng benar. Kau hanya akan menjadi beban, perintah Gao Feng. Chen Gu menggertakkan giginya. Kapten mengatakannya dengan cara yang buruk, tetapi dia tahu kapten mengatakannya untuk kebaikannya sendiri. Dan jika kita ingin menghancurkan pasukan Tiger Fang, bukankah mereka akan mencoba menghancurkan kita juga? Kata Gao Feng, sejak rencana mereka terakhir kali, tentu saja mereka tidak ingin kita hidup. Namun, mereka belum pernah bertemu kita di alam liar. Sekarang setelah mereka bertemu kita, mereka pasti akan mengambil tindakan. Semua orang di sana terkejut. Memang, dengan cara pasukan Tiger Fang menangani berbagai hal, mereka pasti akan melakukan sesuatu seperti ini. Kita sudah membunuh cukup banyak monster kali ini dan tas kita hampir penuh. Anggota regu yang lain akan kembali ke pangkalan pasokan terlebih dahulu, kata Gao Feng, lalu melihat ke arah Luo Feng. Luo Feng, kau seorang pembaca roh. Tidak ada yang tahu seberapa hebat kau dalam melarikan diri daripada kami, tetapi kau tetap harus berhati-hati dan tidak lengah. Luo Feng mengangguk. Sambil berbicara, para anggota mengambil teropong mereka dan mengamati kemana regu petir itu menuju. Mereka memasuki toko minuman keras berantai JJ, kata Chen Gu bersemangat, sepertinya itu akan menjadi pangkalan sementara mereka. Jangan tunda lagi, ayo pergi sekarang, kata Gao Feng dengan jelas. Luo Feng juga berdiri dan melihat kapten dan yang lainnya pergi. Ini sudah menjadi perbatasan kota, jadi Luo Feng melihat kapten dan yang lainnya pergi hanya dalam jarak 2 hingga 3 mil di jalan raya. Setelah meninggalkan bagian kota tanda pagar 003, hampir tidak ada monster. Akan aneh, jika sesuatu terjadi pada regu palu api di jalan raya dengan kekuatan mereka saat ini. Luo Feng, hati-hati, Gao Feng dan anggota regu palu api lainnya melihat ke arah Luo Feng. Kali ini, Luo Feng akan mengambil alih tugas regu palu api sendirian. Kapten, jangan khawatir, tidak ada satupun anggota regu taring harimau yang akan berhasil keluar hidup-hidup. Luo Feng tertawa, lalu dia menjadi bayangan dan menghilang ke kejauhan dan menuju kota yang dipenuhi gedung-gedung di kejauhan. Kadang-kadang, Luo Feng akan berlari cepat, dan kadang-kadang, Luo Feng tiba-tiba bersembunyi di balik dinding, menunggu monster lapar itu lewat. Hanya sampai mereka lewat, Luo Feng mulai bergerak maju lagi. Dengan kekuatan spiritualnya memindai area tersebut, Luo Feng dapat dengan tepat menentukan apakah ada bahaya di depan atau tidak. Rumah ini, seperti bola meriam, Luo Feng langsung terbang ke jendela lantai 3 dari villa 3 lantai. Karena tidak ada yang tinggal di sini selama puluhan tahun, ruangan itu sudah lama dipenuhi debu. Namun, beberapa peralatan rumah tangga elektronik dapat dikenali hanya dengan melihatnya. Hanya saja sebagian besar sudah terbelah dan rusak. Luo Feng dengan cepat membalik kasur Simons, karena sisi yang berlawanan jauh lebih bersih. Setelah sedikit membersihkan, dia bisa tidur di atasnya. Setelah meletakkan tasnya, Luo Feng mengeluarkan teropongnya dan pergi ke jendela utara. Jendela itu penuh dengan banyak debu,
membuat jendela yang tadinya transparan tampak seperti jendela hitam. Setelah membuka jendela setengah jalan, Luo Feng mengambil teropongnya dan melihat ke arah utara. Posisinya saat ini berada di sektor dalam kota impian Wanke. Dari sini, dia dapat melihat dengan jelas toko minuman keras JJ di utara. Dia juga dapat melihat jalan di depan toko minuman keras itu. Karena hanya ada perbedaan 2 mil antara jalan dan vilanya, dengan penglihatan Luo Feng, dia bahkan tidak memerlukan teropong untuk melihat apa yang terjadi di jalan itu. Namun dengan teropong, dia dapat melihat lebih jelas. JJ, Luo Feng berdiri di depan jendela dan mengamati dengan diam. 5 menit kemudian, Luo Feng menunjukkan wajah bahagia, awalnya gedung itu. Melalui teropong, Luo Feng dapat melihat 2 orang berdiri di atap toko minuman keras berlantai 6 yang berjarak 5 mil. Mereka berdua saat ini memegang teropong, dan keduanya adalah Zhang Zehu dan seorang penembak bernama Li Xiao. Aku harus menunggu kesempatanku, Luo Feng meletakkan teropongnya dan memulai hari-hari pengamatannya. Saat ini, di dalam toko minuman keras JJ, Kapten Tiger Fang berkata dengan dingin, "Tiger, Xiao, kalian berdua perhatikan baik-baik. Kita harus mencari tahu di mana regu palu api bersembunyi. Karena Chen Bu dari tim mereka harus menggunakan senapan runduknya, maka mereka pasti berada di lokasi yang tinggi. Jadi kalian lihat ke arah lantai atas gedung-gedung tinggi dan cari mereka." Baik, Kapten. Zhang Zehu dan Xiao berdiri di atap dan, melalui teropong mereka, terus-menerus mencari gedung-gedung tinggi di kota impian Wanke. "Pan Ya, informasi yang kau ceritakan padaku tentang regu palu api itu benar, kan?" Veteran tua itu, yang rambutnya sudah beruban, mengerutkan kening. Kapten Tiger Fang mengikuti, "Tidak ada masalah. Informasi untuk ke-6 orang ini sangat akurat, hanya info Luo Feng ini yang berubah. Dia diintai oleh Dojo of Limits dan sangat berbakat. Kekuatannya telah mencapai level Panglima Perang Pemula." "Baiklah." Veteran tua bernama Liu sedikit mengangguk, "Jika begitu, Pan Ya, temukan aku setelah kau menemukan posisi pasukan palu api." "Baiklah," Kapten Tiger Fang menjawab sambil tersenyum. Sayangnya, pasukan Tiger Fang bahkan tidak dapat menemukan bayangan pasukan palu api. Fajar keesokan harinya, Tuan Muda, menurut rencana, tujuan Tuan Muda saat fajar hari ini adalah monster komandan level rendah itu. Monster itu memiliki kekuatan tinggi tetapi kecepatan rendah. Pada saat itu, Kalong dan aku tidak akan membantu, veteran tua Liu tersenyum. Pemuda campuran itu tertawa, "Baiklah, kau dan Kalong berjaga di samping. Aku akan mengurusnya sendiri." Si biadab berkulit putih itu juga tersenyum. "Pan Ya," veteran tua bernama Liu menoleh dan memberi perintah, "2 anggota regu taring harimau yang berjaga malam hari ini bisa beristirahat, anggota lainnya akan ikut dengan kita." "Mengerti, Kapten Taring Harimau," Pan Ya tersenyum. Sampai saat ini, regu taring harimau terdiri dari 2 panglima perang tingkat menengah dan 4 panglima perang tingkat pemula. "Kepala Baja, Dong. Kalian berdua berjaga tadi malam, jadi beristirahatlah di sini hari ini," perintah Pan Ya. Melindungi Tuan Muda itu adalah prioritas utama mereka, jadi tentu saja, anggota yang mereka tinggalkan adalah 2 yang terlemah, dan tentu saja, keduanya dipilih dari 4 panglima perang pemula. Hari ini adalah Kepala Baja dan Dong. Besok adalah Harimau dan Xiao. Bergiliran, mengerti, si botak biadab dan Dong, yang sedang membersihkan senjatanya, tersenyum. "Ayo pergi," perintah veteran tua bernama Liu. Pemuda campuran, veteran tua bernama Liu, si putih biadab, dan 4 anggota regu taring harimau. Ketujuh orang itu meninggalkan toko minuman keras, meninggalkan si botak dan Dong di ruangan yang luas. Sial, memiliki ayah yang kuat itu hebat sekali, si botak tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Untuk mendapatkan pengalaman dalam melawan monster, 2 panglima perang tingkat lanjut dapat dipanggil sebagai pengawal. Bahkan seluruh pasukan kita ada di sini untuk melindunginya. Ketika aku datang ke sini di alam liar tahun lalu, aku harus mengeluarkan semua yang kumiliki dengan mempertaruhkan nyawaku." Dong tertawa, "Bagaimana kita bisa dibandingkan dengannya? Tidakkah kau mendengarnya, Liu senior atau apalah?" Dia bahkan berkata dengan nada seperti kepala pelayan, "Tujuan Tuan Muda hari ini adalah monster komandan tingkat rendah yang memiliki kekuatan tinggi dan kecepatan rendah." Dia bahkan sudah menjadwalkan sesi latihannya.
Monster mana yang harus dibunuh terlebih dahulu dan monster mana yang harus dibunuh selanjutnya? Di tempat berbahaya seperti hutan belantara, kapankah petarung memiliki kesempatan untuk memutuskan sesuatu? Jika Anda bertemu monster yang kuat, bisakah Anda langsung berteriak, "Saya tidak akan melawan monster ini"? Jika Anda tidak melawan, monster itu akan mengejar Anda dan memaksa Anda untuk bertindak. Tetapi tuan muda itu berbeda. Jika mereka bertemu monster yang kuat, maka senior Liu itu bisa mengatasinya. Mereka terutama akan menunggu monster komandan tingkat rendah untuk tuan muda mereka berlatih, tawa si botak kasar itu sambil menggelengkan kepalanya. Luo Feng, yang bangun pagi-pagi sekali dan sudah berjongkok menunggu, dengan cepat melihat 7 anggota regu petir berjalan keluar dari toko minuman keras. 7. Bukankah totalnya ada 9? Luo Feng langsung berpikir, kalau begitu 2 lainnya pasti masih ada di dalam toko minuman keras. Luo Feng sangat memahami kekuatannya. Melawan Panglima Perang tingkat menengah, dia pasti bisa mengalahkan mereka. Namun, sulit untuk mengatakan tentang apa yang akan terjadi jika dia bertarung melawan Panglima Perang tingkat lanjut. Misalnya, dia mungkin bisa langsung membunuh lawannya jika dia menyerang mereka secara tiba-tiba, tetapi jika itu gagal, maka akan ada masalah. Karena dalam pertarungan frontal, seorang panglima perang tingkat lanjut dapat segera menghindar dari peluru senapan runduk. Kecepatan reaksi seorang panglima perang tingkat lanjut jauh lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Dari 9 anggota regu petir, si biadab putih dan veteran tua bernama Liu kemungkinan besar adalah panglima perang tingkat lanjut. Atau mereka tidak akan begitu sombong dan mencoba mencuri mayat ular hitam bergaris berkepala 2 itu. Katakan saja aku pergi sendiri dan menghadapi ke-9 dari mereka. Dengan serangan mendadak dan sedikit keberuntungan, aku mungkin bisa berhasil. Namun, hanya satu dari mereka yang harus menyebarkan berita bahwa akulah pembunuhnya ke seluruh dunia melalui jam tangan komunikasi mereka dan, begitu itu terjadi, aku akan berada dalam masalah besar. Luo Feng mengerti itu, dari veteran tua bernama Liu dan sikap si biadab putih terhadap pemuda campuran itu dan bagaimana mereka memanggilnya, Tuan Muda. Latar belakang pemuda campuran itu sangat mengerikan. Karena orang itu bisa mendapatkan 2 panglima perang tingkat lanjut sebagai pengawal, maka orang besar di belakang pemuda campuran itu setidaknya adalah dewa perang. Atau mungkin bahkan posisi yang lebih tinggi dari dewa perang. Saat ini, hanya ada 2 orang di toko minuman keras, haruskah aku membunuh mereka? Luo Feng ragu-ragu, dan kemudian memutuskan untuk tidak melakukannya. Aku tidak bisa membunuh mereka. Jika aku membunuh keduanya, maka 7 lainnya akan berjaga. Jika demikian, maka akan jauh lebih merepotkan untuk membunuh Kapten Tiger Fang dan Zhang Zehu. Aku tidak percaya bahwa kesempatanku tidak akan datang. Hari demi hari berlalu, dan pasukan petir tidak pernah menemukan pasukan palu api. Dan Luo Feng tidak pernah menemukan kesempatan yang baik untuk menyerang. Setiap kali pasukan petir meninggalkan toko minuman keras, hanya 2 orang yang berjaga malam yang tersisa. Pertama adalah si kepala baja Dandong, lalu si harimau dan Xiao. Dan mereka bergantian. Luo Feng menunggu selama 9 hari penuh. Asteris. Mereka terlalu sistematis. Luo Feng memasang wajah masam, pasukan petir ini hanyalah pasukan pengasuh tuan muda itu. Luo Feng tidak hanya mengawasi toko minuman keras, tetapi dia juga mengawasi 7 orang yang keluar untuk berburu beberapa hari terakhir ini. Dia mencoba melihat apakah dia dapat menemukan saat di mana pasukan harimau Fang terpisah dari veteran tua bernama Liu dan si biadab berkulit putih. Tetapi, tidak ada satupun saat yang ditemukan. Pasukan petir selalu melindungi pemuda campuran itu dan tidak pernah menyimpang terlalu jauh, tidak memberi Luo Feng kesempatan sama sekali. Hari ke-10. Jika aku terus menunggu seperti ini, maka aku mungkin tidak akan pernah mendapat kesempatan saat mereka mulai kembali ke kota markas. Aku tidak sabar lagi. Luo Feng mengatupkan giginya dan cahaya dingin melintas di matanya. Hari ini adalah hari ke-10, jadi seharusnya Zhang Zehu dan penembak Li Xiao yang menjaga toko minuman keras. Zhang Zehu, aku akan menghancurkan kalian berdua hari ini. Di toko minuman keras berantai JJ. Tiger, Xiao, kalian berdua tidak tidur sepanjang malam jadi istirahatlah yang cukup sekarang, kata Kapten Tiger Fang sambil tersenyum. Dimengerti, Kapten. Zhang Zehu dan Li Xiao tersenyum saat mereka menjawab. Ayo pergi. Dengan perintah dari veteran tua bernama Liu,
Regu Tiger Fang dan yang lainnya mengikutinya. Total 7 orang meninggalkan toko minuman keras. Dan Luo Feng, yang melihat bahwa ketujuh orang itu telah meninggalkan toko, diam-diam meninggalkan tempatnya sendiri dan berjalan di sepanjang jalan lain menuju toko minuman keras. Fajar musim dingin cukup dingin, dan beberapa mayat monster di tanah membeku. Luo Feng perlahan berjalan di jalan ini, dan ada dua kucing bayangan yang dengan senang hati memakan daging babi hutan. Namun, tepat ketika mereka menyadari seseorang datang, mereka segera bersembunyi. Monster juga punya kecerdasan. Di kota tanda pagar 003, semua manusia yang ikut campur di sekitar sini sangat kuat, jadi satu atau dua monster tingkat prajurit tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Kedua kucing bayangan itu mungkin pergi untuk memanggil kucing bayangan lainnya. Luo Feng dengan cepat melewati jalan dan terus maju, berputar-putar dalam lingkaran besar dengan sengaja untuk membuang waktu. Dia perlahan bergerak maju, dan butuh sekitar setengah jam untuk tiba di pintu utara toko minuman keras. Pintu ke toko minuman keras itu sangat kotor, dan ada sedikit darah berwarna hitam yang bahkan hujan tidak dapat membersihkannya di tanah. Luo Feng berdiri sendirian di sana. Sudah setengah jam, jadi 7 anggota regu petir mungkin sudah berjalan jauh sekarang. Luo Feng menatap pintu di depannya yang telah lama rusak, dan segera memfokuskan kekuatan spiritualnya ke ban lengannya, perisai di punggungnya, dan pedangnya. Kekuatan yang kuat ini membuat tubuh Luo Feng sangat ringan, setiap langkahnya menjadi ringan. Ke atas, dia menyusuri tangga selangkah demi selangkah tanpa membuat suara sedikit pun. Luo Feng sangat berhati-hati, tetapi tepat ketika dia mencapai lantai 3, dengan sekilas pandang, dia melihat ada seekor harimau mastif besar yang perlahan bergerak maju. Harimau mastif itu juga langsung menemukan petarung manusia ini, Luo Feng. Keduanya praktis saling memperhatikan pada saat yang bersamaan, dan Luo Feng sangat takut sehingga dia langsung berkeringat dingin. Wus, wus, dua bayangan hitam pada dasarnya langsung melintasi monster harimau mastif itu, dan kepalanya yang besar jatuh bahkan sebelum sempat mengaum. Kedua pisau lempar itu terbang berputar-putar dan kemudian mendarat di saku luar celananya. Fiuh, tidak masalah, Luo Feng merasa lega, untungnya monster ini tidak ingat untuk mengaum. Jika itu menarik perhatian Zhang Zehu dan Li Xiao, maka akan ada masalah. Meskipun membunuh Zhang Zehu dan Li Xiao semudah membunuh ayam, tetapi jika Zhang Zehu dan Li Xiao berhati-hati, maka mereka mungkin dapat menghubungi anggota pasukan petir lainnya tepat sebelum mereka mati. Begitu anggota pasukan petir lainnya tahu bahwa ada pejuang manusia yang menargetkan mereka, maka tindakan Luo Feng selanjutnya akan menjadi puluhan hingga ratusan kali lebih sulit untuk dilakukan. Lantai 6. Luo Feng tidak dapat menahan senyumnya ketika ia mencapai lantai 6, untungnya ia hanya bertemu dengan satu monster dalam perjalanan ke lantai 6. Pasukan petir mungkin dengan cepat memindai gedung saat pertama kali mereka datang ke sini, dan monster mastif macan itu mungkin baru saja memasuki toko minuman keras belum lama ini. Di lorong lantai 6, Luo Feng perlahan melangkah maju. Di ruangan dengan jendela yang mengarah ke selatan, jendela ke-8 dari timur ke barat. Luo Feng tidak dapat memastikan ruangan mana yang dimaksud dengan jendela ke-8 ini. Mungkin salah satu dari 3 atau 4 ruangan ini. Luo Feng menahan napas dan tubuhnya yang ringan tidak mengeluarkan suara. Ia berjalan ke salah satu ruangan dan berhenti, lalu menempelkan telinganya di dekat dinding dan mendengarkan dengan saksama. Memang, ia dapat mendengar sedikit suara obrolan, yang membuat Luo Feng yakin bahwa mereka berdua ada di ruangan itu. Ia kemudian diam-diam berjalan keluar ruangan. Seharusnya ruangan ini, Luo Feng memindai situasi ruangan dengan kekuatan spiritualnya. Mereka hanya mengobrol di sana. Luo Feng tertawa. Di dalam ruangan, Zhang Zehu saat ini sedang duduk bersandar di sofa yang rusak, sementara Li Xiao sedang membersihkan senapan mesin di tangannya. Keduanya mengobrol dengan santai. Pasukan palu api itu benar-benar tidak punya nyali. Terakhir kali mereka bertemu kita, mereka langsung berlari kembali ke pangkalan pasokan. Pantas saja kita tidak dapat menemukan mereka, tidak peduli berapa lama kita mencari, hina Zhang Zehu sambil berkata. Li Xiao tertawa dingin, mereka bisa melarikan diri untuk saat ini, tetapi tidak selamanya. Karena kita sekarang adalah musuh, mereka pasti sudah mati. Zhang Zehu mencibir, mereka pikir mereka bisa melawan kita hanya dengan mereka. Wajah Zhang Zehu sedikit berubah, dan wajah Li Xiao juga sedikit berubah.
Aku merasa ada sesuatu tadi, Zhang Zehu melihat ke arah Li Xiao. Li Xiao juga mengerutkan kening sambil berkata, aku juga merasakan sesuatu. Karena petarung selalu berada di perbatasan hidup dan mati, mereka akan memiliki perasaan di hati mereka ketika mereka menghadapi bahaya. Dan mereka memiliki firasat yang jelas karena Luo Feng mengamati ruangan dengan kekuatan spiritualnya. Ketika kekuatan spiritual ini menyebar, orang biasa akan kesulitan untuk menyadarinya, tetapi petarung yang kuat akan tetap merasakannya. Mungkinkah ada monster di luar? Kata Zhang Zehu pelan. Mungkin, Li Xiao mengangguk, meskipun kita telah membersihkan semua monster di seluruh toko minuman keras saat pertama kali datang, mungkin masih ada gerombolan monster yang baru saja memasuki toko. Li Xiao memegang senapan mesinnya sementara Zhang Zehu memegang parangnya. Keduanya berdiri dan menuju ke pintu. Setelah beberapa lusin tahun mengalami korosi, kunci pintu-pintu ini telah lama rusak. Dengan tarikan ringan dari Zhang Zehu, pintu itu terbuka dengan mudah. Dan di luar pintu itu tidak ada bayangan manusia atau bayangan monster. Tidak banyak suara, Zhang Zehu dan Li Xiao bertukar pandang. Zhang Zehu kemudian menarik napas dalam-dalam dan dengan hati-hati mulai keluar dari ruangan. Dan kemudian, wus, wus. Dua cahaya hitam yang menakutkan langsung muncul di depan Zhang Zehu dan Li Xiao. Salah satu cahaya hitam yang menakutkan itu langsung melintasi lengan kiri Zhang Zehu dan langsung memotong lengan kirinya. Setelah memotong lengan itu, tanpa melambat, ia langsung melintasi leher penembak Li Xiao, menyebabkan kepala Li Xiao melayang. Dan cahaya hitam kedua yang menakutkan itu langsung melintasi tenggorokan Zhang Zehu. Puchi, Puchi. Darah segar mengalir keluar. Mata Zhang Zehu terbuka lebar, tetapi ia tidak dapat bersuara. Kedua cahaya hitam ini terlalu cepat. Mungkin hanya ada 1 atau 2 meter antara Zhang Zehu dan cahaya hitam itu, dan Li Xiao hanya berjarak 3 atau 4 meter darinya. Dalam jarak yang begitu dekat, melawan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari peluru yang ditembakkan dari senapan runduk, bagaimana mereka bisa menghindar? Mungkin seorang panglima perang tingkat lanjut akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup tetapi, bagi mereka bahkan tidak memiliki kesempatan sekecil apapun. Zhang Zehu ingin berbicara, tetapi ia tidak dapat bersuara. Ia ingin menekan jam komunikasi taktisnya, tetapi lengan kirinya telah terputus dan jam komunikasi taktis itu tergeletak di tanah. Aku akan mati. Bagaimana aku bisa mati? Zhang Zehu mencengkeram tenggorokannya dengan tangan kanannya. Saat darah segar mengalir deras dari tenggorokannya, dia bisa dengan jelas merasakan hidupnya perlahan memudar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di pintu, mengenakan seragam tempur petarung, sepatu bot paduan, dan memiliki perisai dan pisau di punggungnya. Kedua matanya menatapnya dengan dingin. Mata Zhang Zehu langsung membulat saat dia menatap, karena dia tidak percaya petarung mana yang ada di depannya. Luo Feng, itu sebenarnya Luo Feng. Itu, sebenarnya Luo Feng pemula yang sama sekali tidak dia anggap. Serius, kamu pergi dulu, anggota lain dari pasukan Harimau Taring akan segera bergabung denganmu, suara Luo Feng berdering. Mulut Zhang Zehu terbuka lebar, tetapi dengan tenggorokannya tergorok, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dan saat Zhang Zehu merasakan penglihatannya mulai memudar, kedua orang yang menakutkan, cahaya hitam kembali ke Luo Feng dan melayang di depannya. Jelas, itu adalah 2 pisau lempar. Kedua pisau lempar itu hanya melayang seperti ini, lalu mendarat di dalam saku paha Luo Feng. Mata Zhang Zehu terbuka lebar seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tubuhnya membeku dan langsung jatuh tak bernyawa ke tanah. Sebelum meninggal, dia akhirnya menyadari rahasia terbesar Luo Feng. Luo Feng sebenarnya adalah seorang pembaca roh. Sebelum meninggal, Zhang Zehu melihat masa depan yang suram dan mengerikan dari semua anggota pasukan taring harimaunya. Hening, hanya suara, tetekan, dari darah yang mengenai tanah yang bergema di seluruh ruangan, tidak ada suara lain. Kedua mayat itu hanya tergeletak di sana, dan Luo Feng diam-diam berdiri di sana sambil melihat. Zhang Zehu, Luo Feng menundukkan kepalanya saat dia melihat orang di depannya. Sejak awal, Zhang Zehu mengira dia adalah seorang veteran berpengalaman sementara Luo Feng hanyalah seorang pemula.
Jadi itulah sebabnya dia tidak menundukkan kepalanya sama sekali ketika mereka membahas tentang kasus Zhang Haobai. Dan saat itulah kekuatan spiritual Luo Feng bangkit. Argumen itu hanya kasus kecil. Jika kau ingin alasan, salahkan saja saat pasukan Tiger Fang mencoba membunuh semua orang di pasukan Firehammer. Untungnya, Luo Feng berhasil menyelamatkan semua orang pada akhirnya, tetapi meskipun begitu, Zhang Ke tetap kehilangan lengannya. Karena itu, pasukan Firehammer menggertakkan gigi mereka saat mereka bersumpah untuk membalas dendam. Pasukan Tiger Fang juga takut musuh akan bertambah kuat, jadi mereka mencoba menghancurkan mereka sepenuhnya. Kedua pasukan tidak akan beristirahat sampai satu pihak mati. Dengan kematian Zhang Zehu dan Li Xiao, masih ada 4 anggota dari 6 anggota pasukan Tiger Fang yang tersisa. Luo Feng berdiri di pintu sambil berpikir dalam hati. Begitu mereka kembali ke sini dan menyadari bahwa keduanya telah terbunuh, mereka pasti akan berhati-hati dan memikirkan berbagai kemungkinan. Kalau begitu, aku harus menghias pemandangan ini dan menipu mereka. Terserah surga apakah ini berhasil atau tidak. Luo Feng bergegas menuruni tangga, dari lantai 6 ke lantai 1, menuju pintu masuk toko minuman keras. Luo Feng melihat sekeliling area itu. Tidak banyak kawanan monster besar di sekitar sini, menyebalkan sekali. Luo Feng mengerutkan kening karena dia bisa melihat beberapa monster di sekitarnya hanya dengan sekali pandang, tetapi jumlah monsternya tidak cukup. Untuk rencananya, dia ingin mengelabui 7 anggota regu petir lainnya agar berpikir bahwa Zhang Zehu dan Li Xiao dibunuh oleh monster. Setelah itu, Luo Feng berlari cepat di sepanjang gang menuju area luar. Setelah meninggalkan gang itu, dengan sekali pandang, dia melihat segerombolan besar babi hutan bertanduk. Setidaknya ada 100 ekor. Jika seorang petarung biasa melihat ini, mereka mungkin tidak akan sempat melarikan diri, tetapi Luo Feng tersenyum. Itu pasti mereka. Luo Feng dengan cepat mendekati mereka. Loongan gelombang-gelombang. Beberapa babi hutan bertanduk menatap petarung manusia ini. Satu raungan marah terdengar dari gerombolan itu, yang berasal dari pemimpin gerombolan babi hutan bertanduk ini. Tiba-tiba, semua babi hutan bertanduk menyebar dan dengan gila-gilaan menyerbu ke arah Luo Feng. Dalam sekejap, seluruh jalan mulai bergemuruh. Gemuruh gelombang-gelombang gerombolan babi hutan bertanduk itu menyerbu. Aku akan membunuh 1 atau 2 monster terlebih dahulu agar mereka membenciku terlebih dahulu. Aku tidak tahu akan semudah ini membuat mereka mengejarku. Luo Feng berbalik dan mulai berlari menjauh. Dia dengan cepat menuju gang dan mulai berlari ke sana. Gemuruh gelombang-gelombang. Gang itu cukup lebar, jadi 2 babi hutan bertanduk bisa berlari berdampingan di dalamnya. Luo Feng berlari cepat ke depan sementara gerombolan babi hutan bertanduk itu dengan gila-gilaan mengejar dari belakang. PUCHI. 2 lampu hitam menakutkan terbang berputar-putar dan kembali ke Luo Feng. 2 babi hutan bertanduk di depan gerombolan itu langsung mati, dan babi hutan bertanduk lain di belakang mereka juga mengalami luka yang sangat parah. Pada saat ini, lolongan marah babi hutan bertanduk menjadi lebih keras, menunjukkan bahwa mereka jelas lebih marah. Semakin marah semakin baik. Luo Feng, seperti kilat, menaiki tangga melewati pintu belakang toko minuman keras. Gemuruh gelombang-gelombang. Babi hutan bertanduk dengan gila terbang menaiki tangga satu persatu. Kualitas beton yang membentuk tangga cukup bagus, bahkan setelah belasan tahun, masih dapat mendukung babi hutan bertanduk untuk berlari. Luo Feng sengaja berlari di depan gerombolan sekitar 10 meter dan bergegas ke tujuannya lantai 6. Setelah tiba di lantai 6, di bawah pengaruh kekuatan spiritual Luo Feng, parang Zhang Zehu dan senapan mesin Li Xiao mulai melayang. Senapan mesin itu bahkan menyeret rantai peluru yang sangat panjang bersamanya. Senapan mesin melayang di depan Luo Feng, begitu pula parangnya. LOONG gelombang-gelombang, monster-monster itu, bagaikan banjir, menyerbu ke lantai 6. Masing-masing dari mereka menyusuri lorong sambil menyerbu Luo Feng dengan ganas. Serang aku. Luo Feng mencibir dan cahaya gila muncul di matanya. Kekuatan spiritualnya menarik pelatuk, dan laras senapan mesin yang besar mulai meraung sambil menembakkan peluru satu persatu dengan ganas. Kekuatan serangan masing-masing babi hutan itu tidak masuk akal, jadi meskipun peluru-peluru itu melesat dengan ganas ke babi hutan bertanduk, mereka tidak dapat menghentikannya. Puci, parang yang melayang itu mulai menari-nari dengan ganas,
menghunjam ke tenggorokan babi hutan bertanduk satu demi satu. Tubuh babi hutan yang kehilangan kendali itu mulai menghantam dinding, gemuruh gelombang-gelombang, dinding-dinding itu mulai terbelah setelah dihantam berkali-kali. Dengan kekuatan senapan mesin dan parang, puluhan babi hutan bertanduk terbunuh dalam sekejap. Lorong itu dipenuhi mayat. LOONG, gelombang-gelombang, terdengar suara gemuruh yang marah. Seekor babi hutan bertanduk besar dengan bintik-bintik hitam dan bulu perak yang berkilau muncul. Namun, parang dan senapan mesin sudah jatuh di samping dua mayat di ruangan itu, dan Luo Feng sendiri telah lama melompat keluar dari jendela utara. Wus! Luo Feng merobohkan jendela seperti kilat dan, menggunakan kekuatan spiritualnya pada kedua pelindung lengannya, menciptakan kekuatan yang mengangkat yang memperlambatnya. Luo Feng dengan mudah mendarat di atap gedung dua lantai, berlari kencang ke gang, dan dengan cepat menghilang. LOONG, gelombang-gelombang. Gerombolan babi hutan bertanduk, yang kehilangan beberapa lusin monster, dengan gila-gilaan menabrak bagian dalam toko minuman keras saat mereka mencoba menemukan pejuang manusia terkutuk itu. Mereka tidak menemukan pejuang manusia itu, tetapi mereka menemukan dua mayat pejuang manusia yang masih segar. Babi hutan bertanduk ini kemudian dengan gila mengunyah daging mayat-mayat ini. Bagi babi hutan bertanduk, daging manusia memang merupakan makanan lesat. Bahkan lebih banyak babi hutan bertanduk yang mengejar mayat babi hutan bertanduk yang sudah mati. Bagi monster yang hidup di lingkungan yang kejam seperti itu, mereka jarang bisa memakan manusia, jadi mereka kebanyakan memakan mayat monster lain, terutama bagi monster buas. Memakan mayat dari spesies yang sama adalah hal yang sangat normal. Baik mayat manusia maupun mayat babi hutan bertanduk, mereka dengan cepat menjadi tumpukan tulang yang hancur. Luo Feng menyelinap kembali ke tempat asalnya dan menonton dalam diam. 7 anggota pasukan petir mungkin akan kembali sekitar 2 jam lagi. Luo Feng akhirnya melihat 7 orang itu dalam pandangannya. Ya, kalian bisa mendengar raungan monster di mana-mana di kota tanda pagar 003. Dan pertempuran tadi terjadi di toko minuman keras, karena pasukan petir hanya beberapa mil jauhnya, akan aneh jika mereka tidak menyadarinya. Di depan toko minuman keras, 7 anggota regu petir yang bersemangat tertawa saat mereka kembali. Pedang tuan muda tadi sangat indah, sangat akurat menghunus leher monster tingkat komandan, Rapid Wolf. Kapten regu harimau taring tersenyum sambil memuji, tetapi ekspresinya tiba-tiba membeku. Kapten Harimau Taring melihat ke arah bagian dalam toko minuman keras, dan anggota regu petir lainnya melakukan hal yang sama. Bau darah. Veteran tua bernama Liu langsung masuk ke toko minuman keras, dan yang lainnya mengikuti. Bau darah menjadi lebih kuat. Pertempuran skala besar terjadi di sini, 1 atau 2 monster tidak mungkin memiliki bau darah yang begitu kuat. Kapten Harimau Taring mengerutkan kening. Dan pria parubaya bermata satu di sampingnya segera menekan jam tangan komunikasi taktisnya dan berteriak, Harimau, Xiao. Harimau, Xiao, kalian berdua cepat dan tanggapi. Apa yang terjadi? Wajah keempat anggota regu Harimau Taring semuanya berubah. Kapten, mereka tidak menjawab, lelaki setengah baya bermata satu itu menoleh ke arah kaptennya. Mungkin mereka tidak menyadari bahwa jam tangan mereka bergetar. Lelaki botak itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Semua petarung sangat sensitif, bagaimana mungkin mereka tidak menyadarinya. Kapten Tiger Fang berkata pelan, ayo kita lihat ke atas. Ayo kita lihat, veteran tua bernama Liu juga memerintahkan. Tak lama kemudian, ketujuh orang itu tiba di tangga, tetapi setelah melihat tanda-tanda di tangga di depan mereka, semua wajah mereka sedikit berubah. Jelas, tangga ini baru saja diinjak oleh sejumlah besar monster, cukup banyak beton yang sudah terbelah. Semuanya, hati-hati. Ketujuh orang itu dengan hati-hati dan perlahan melangkah maju. Meskipun mereka berjalan perlahan, mereka tiba di lantai 6 tanpa menghabiskan terlalu banyak waktu. Ketujuh anggota regu petir itu menarik napas dalam-dalam. Seluruh lantai 6 toko minuman keras itu jelas sangat berantakan. Dinding ruangan toko minuman keras itu hancur berkeping-keping, lantainya dipenuhi bekas darah, dan ada banyak tulang-tulang yang hancur dari mayat-mayat, kebanyakan dari mereka berasal dari monster. Semua hati dari 7 anggota pasukan petir itu hancur, mereka tahu bahwa Zhang Zehu dan Li Xiao tidak beruntung hari ini. Lihat, bahkan ada lubang peluru di dinding. Ada beberapa selongsong peluru di tanah.
Xiao mungkin menembakkan senapan mesinnya untuk mencoba menghentikan gerombolan monster itu. Sayangnya, jumlahnya terlalu banyak. Semua orang dengan cepat menemukan berbagai bekas. Segera setelah itu, semua orang memandangi seragam tempur yang robek, parang yang sedikit berubah bentuk, senapan mesin yang hancur total, dan beberapa tulang manusia. Parang milik Tiger dan senjata milik Xiao. Kedua seragam tempur itu sangat kokoh. Meskipun sudah dikunyah oleh babi hutan bertanduk dan compang camping, seragam itu masih bisa dikenali. Seragam itu adalah seragam tempur milik Zhang Zehu dan Li Xiao. Bagaimana ini bisa terjadi? Si botak itu tidak bisa menahan diri. Untuk tidak menggertakkan giginya sambil berkata, Tiger dan Xiao ada di kamar mereka. Bagaimana mungkin mereka begitu sial bertemu dengan gerombolan monster yang lapar? Ayo, kita turun. Perintah veteran tua bernama Liu tiba-tiba. Ke bawah. Pria parubaya bermata satu, si botak, dan Dong semuanya terkejut, lalu sedikit marah. Kapten si harimau bertaring mengerutkan kening sambil memerintahkan, baiklah, bereskan jasad Tiger dan Xiao lalu turun. Karena kapten mereka memberi perintah, tentu saja mereka tidak akan berani menolak. Beberapa saat kemudian, 7 anggota regu petir berdiri di lobi lantai pertama toko minuman keras. Semua orang harus tahu, Kapten Tiger Fang, Pan Ya, berkata pelan, dengan Tiger dan Xiao yang sangat berhati-hati, bahkan jika gerombolan monster memasuki toko minuman keras, mereka seharusnya memiliki peluang lebih dari 50% untuk melarikan diri. Bahkan jika mereka tidak dapat melarikan diri, mereka seharusnya dapat menghubungi kita begitu mereka menyadari bahaya. Wajah anggota lainnya sedikit berubah dan tidak dapat menahan diri untuk menganggukkan kepala. Memang, veteran tua bernama Liu mengangguk dan berkata, ini mencurigakan karena keduanya tidak menghubungi kita sama sekali sebelum meninggal. Jadi saya khawatir seseorang dengan sengaja mengatur tempat kejadian dan meninggalkan alat penyadap di tempat kejadian. Itu sebabnya saya membawa semua orang ke bawah untuk membahas hal ini. Anggota regu Tiger Fang lainnya tidak dapat menahan diri untuk lebih menghormati veteran tua bernama Liu. Untuk dapat segera menemukan masalah dan membuat keputusannya, veteran tua jelas lebih berpengalaman. Ini adalah satu kemungkinan, kemungkinan lainnya adalah monster tingkat komandan dalam gerombolan monster. Begitu mereka menemukan jejak keduanya, mereka diam-diam menyerang mereka. Monster dalam jumlah besar bergegas ke atas, dalam situasi yang mendesak seperti itu. Mereka berdua tidak memiliki kesempatan untuk menghubungi kita, veteran tua bernama Liu terus berbicara. Keempat anggota regu taring harimau saling bertukar pandang. Pemuda campuran itu mengeluarkan ekspresi khawatir, dan veteran tua bernama Liu tertawa sambil berkata pelan, jangan khawatir, Tuan Muda. Bahkan jika seseorang membuat keributan ini, dia belum tentu menargetkanmu. Pejuang Dewa Perang tidak akan menggunakan taktik seperti itu dan pejuang Panglima Perang tidak akan berani mengganggumu. Senior Liu, dengan mempertimbangkan keselamatan Tuan Muda, kita harus kembali ke kota markas, ucap Kapten Tiger Fang. Pan Ya bau darah yang tercium di sekitar toko minuman keras itu membuat hati Pan Ya, Kapten Tiger Fang, merasa cemas kematian mereka bisa saja disebabkan oleh monster. Namun, kemungkinan besar ada petarung di balik semua ini. Dan petarung biasa macam apa yang berani melawan Tuan Muda Li Wei? Mereka kemungkinan besar punya dendam terhadap pasukan Tiger Fangku. Ia tahu betul identitas Tuan Muda ini. Meskipun ia adalah pemuda campuran, ayahnya adalah orang Tionghoa. Baik karena kekuatan ayah Tuan Muda, maupun latar belakangnya, hanya sedikit petarung yang berani membuat Tuan Muda Li Wei marah. Tidak perlu, veteran tua Liu melambaikan tangannya, dengan aku dan Kalong di sini, keselamatan Tuan Muda terjamin. Si biadab berkulit putih itu juga melihat ke beberapa anggota pasukan Tiger Fang dan tertawa dingin. Tuan Muda Li, Pan Ya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah pemuda campuran itu. Jadwal latihanku belum berakhir, pemuda campuran itu mengerutkan kening. Senior Liu sedikit mengernyit sambil berkata, pejuang selalu berjalan di perbatasan antara hidup dan mati. Bagaimana kalian bisa begitu takut dengan beberapa ketidakpastian? Jika kalian selalu begitu takut, bagaimana kalian bisa mencapai sesuatu di masa depan? Pan Ya dan yang lainnya tidak berkata apa-apa. Kalian bisa terus mengikuti kami. Bukankah itu berhasil? Ketika Senior Liu mengatakan ini, Pan Ya dan anggota Tiger Fang lainnya saling bertukar pandang. Mereka semua mengabaikan pikiran untuk kembali ke kota markas.
Mereka jelas bahwa mengikuti dua panglima perang tingkat lanjut memang sangat aman. Senior Liu benar, jika kita selalu begitu takut, apakah kita bisa dianggap sebagai pejuang? Bahkan jika seseorang benar-benar mengejar kita, tepat saat kita menemukannya, kita akan langsung membunuhnya. Cahaya dingin melintas di mata Panya. Kami akan mendengarkan Senior Liu, pria parubaya bermata satu itu tertawa saat berkata. Semua anggota regu Tiger Fang memberi isyarat bahwa mereka akan mendengarkan Senior Liu. Tempat ini penuh dengan bau darah, mari kita tukar lokasi, kata Senior Liu. Seketika, ketujuh anggota regu petir itu meninggalkan toko minuman keras berantai JJ. Luo Feng diam-diam mengamati dengan teropongnya dari lokasi asalnya. Mereka memang meninggalkan toko minuman keras berantai JJ, ketujuh anggota regu petir itu meninggalkan toko dan berjalan di sepanjang jalan cukup lama, lalu menghilang dari pandangan Luo Feng. Sial, villa ini tidak cukup tinggi jadi aku tidak bisa melihat sejauh itu. Luo Feng dengan cepat mengambil ransel, perisai, dan bilah pedangnya dan terbang keluar dari villa seperti seekor jaguar. Dia berlari dengan kecepatan yang mencengangkan dan langsung menyerbu gedung apartemen tinggi di seberang jalan. Gedung apartemen ini setinggi 18 lantai. Dengan perisai dan bilah pedang Luo Feng yang semuanya dipengaruhi oleh kekuatan spiritualnya, kecepatan Luo Feng sangat mengejutkan. Sebuah bayangan terus-menerus berlari menaiki tangga. Wus, wus, wus. Dalam beberapa detik, dia pergi dari lantai pertama ke lantai 18. Di salah satu kamar di lantai 18, Luo Feng berdiri di samping jendela utara dan melihat ke bawah melalui teropongnya. Dari lokasi yang begitu tinggi, dia dapat melihat lebih jauh. Dia dengan cepat menemukan tujuh anggota regu petir berjalan di sepanjang jalan. Ketujuh orang ini berjalan cukup lama, dan akhirnya memasuki sebuah apartemen hunian yang rusak setinggi 6 lantai. Aku ingin tahu apakah adegan yang kubuat ada pengaruhnya. Luo Feng menyipitkan matanya. Apakah itu berhasil atau tidak, terserah surga. Aku akan terus menunggu kesempatanku. Luo Feng memulai hari-harinya sebagai pengamat lagi. Sebagai seorang petarung, pertama-tama kamu membutuhkan kesabaran dan tekad yang cukup. Tanpa salah satu dari mereka, bagaimana kamu bisa mencapai kekuatan yang menakjubkan? Tentu saja, Luo Feng baik-baik saja dengan pengamat sendirian. Pada hari pertama, regu petir pergi berburu pada sore hari. Kali ini, ketujuh orang itu pergi bersama-sama. Hari kedua, regu petir pergi pada pagi dan sore hari, memberi kesempatan kepada tuan muda campuran mereka untuk berlatih. Seperti sebelumnya, ketujuh orang itu pergi bersama-sama, tidak memberi kesempatan kepada Luo Feng. Hari ketiga, mereka masih pergi pada pagi dan sore hari, dan mereka masih pergi dengan ketujuh orang itu bersama-sama. Sepertinya regu taring harimau ini benar-benar mencurigakan. Luo Feng duduk di tempat tidur yang sudah sedikit dibersihkannya dan diam-diam melihat keluar jendela. Sampai sekarang, langit gelap dan dipenuhi bintang. Cahaya bintang bersinar ke dalam ruangan melalui jendela. Udara sedikit dipenuhi dengan aroma darah. Apa yang harus aku lakukan? Luo Feng mengerutkan kening. Jika terus seperti ini, maka jadwal pelatihan tuan muda campuran itu akan selesai dan mungkin kembali ke kota markas. Dering gelombang-gelombang. Luo Feng merasakan jam tangan komunikasi taktis di pergelangan tangannya bergetar. Sedikit. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat bahwa itu adalah panggilan telepon dari saudaranya. Panggil kembali, perintah Luo Feng. Bip 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 halo, bro. Suara Luo Hua datang dari jam tangan. Luo Hua, kenapa kamu meneleponku? Senyum memenuhi wajah Luo Feng, karena dia sangat senang. Memburu orang lain di hutan belantara sendirian itu sepi, untuk dapat mengobrol dengan keluarganya, seluruh hatinya terasa hangat. Aku baru saja memikirkanmu, bro. Luo Hua tampak santai dan senang, bro, akhir-akhir ini aku menghasilkan banyak uang dari sahamku lagi, rasanya luar biasa. Oh, bagaimana kamu mendapatkan uangnya? Luo Feng tertawa saat bertanya. Luo Hua berkata dengan gembira, 6 dari 8 saham yang selama ini kuperdagangkan adalah saham berkualitas, sedangkan 2 lainnya adalah saham investasi. Saham berkualitas itu hebat dan menghasilkan banyak uang bagiku setiap tahun. Namun, dari ke-6 saham ini, 1 di antaranya mulai anjlok nilainya dengan cepat. Aku sangat takut dan berpikir ada yang salah dengan perusahaan itu. Setelah menyelidikinya, aku tidak menemukan sesuatu yang salah dengannya. Astaga, jika ini terjadi pada saham investasiku,
maka aku mungkin akan memotong dagingku. Namun, aku percaya pada saham-saham berkualitas ini dan aku lebih suka mempertahankannya untuk jangka waktu yang lama. Dan karena saya tidak menemukan kesalahan apapun pada perusahaan itu, tidak ada yang perlu saya takutkan. Jika turun, saya akan membelinya. Harganya terus turun terus-menerus, turun selama belasan hari dan kehilangan 50% nilainya. Saya hampir mengambil 80% dari semua uang saya dan menginvestasikannya pada saham-saham itu. Siapa yang bisa menduga bahwa nilainya akan mulai melambung tinggi beberapa hari terakhir ini? Dalam 20 hari, nilainya tidak hanya kembali ke nilai semula, tetapi bahkan naik sedikit. Astaga, hanya dari ini saja, saya pada dasarnya menggandakan uang saya. Haha, rasanya luar biasa. Luo Feng bisa merasakan kegembiraan saudaranya dari nada yang keluar dari arloji. Bagus, jauh lebih baik dari saudaramu, Luo Feng tertawa sambil memuji, bukankah kamu punya sekitar 100 juta sekarang? Dia memberi saudaranya 50 juta terakhir kali, jadi Luo Hua seharusnya punya sekitar 80 juta. Ya, sekarang sekitar 170 juta, Luo Hua tertawa. Bro, ini semua berkat uang yang kamu berikan padaku. Jika pokokku tidak cukup besar, bagaimana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Karena dia menggandakan uangnya. Jika dia hanya punya 10.000, dia hanya akan punya total 20.000. Tapi karena dia punya sekitar 80 hingga 90 juta, dia mengubahnya menjadi 170 hingga 180 juta. Ini juga sebabnya orang mengatakan bahwa 100 juta pertamamu adalah yang paling sulit diperoleh, sedangkan 100 juta keduamu jauh lebih mudah diperoleh. Kamu hebat, kakakmu telah berburu di hutan belantara selama sekitar 2 bulan, tetapi aku hanya memperoleh sekitar 100 juta, kata Luo Feng, tetapi dalam hatinya, dia merasa heran. Bermain-main dengan saham menghasilkan banyak uang. Kamu menghasilkan uang dengan uang, semakin banyak uang yang kamu miliki, semakin banyak uang yang kamu hasilkan. Tentu saja, kamu berpotensi kehilangan banyak uang juga. Namun, bro, kesempatan ini tidak sering datang, Luo Hua tertawa. Luo Hua telah bermain-main dengan saham selama bertahun-tahun, jadi menghasilkan uang sebanyak ini dalam waktu yang singkat memang cukup langka. Luo Feng berpikir sendiri sambil mengoperasikan jam tangan komunikasi taktisnya. Ia masuk ke rekening banknya dan mentransfer 180 juta ke rekening saudaranya. Ah, seru Luo Hua dengan nada terkejut, bro, rekeningku. Adikmu baru saja menghasilkan banyak uang baru-baru ini, jadi itu untukmu. Bekerja keraslah dan gunakan uang itu di pasar saham. Jika suatu hari, kamu mencapai 15 miliar, saudaramu akan memberimu kejutan besar. Kata Luo Feng sambil tertawa. Luo Feng tidak pernah memberitahu saudaranya tentang ramuan kehidupan. Karena benda itu terlalu mahal. Namun menurut rencana Luo Feng, jika ia dan saudaranya sama-sama menghasilkan uang, ia dapat memberikan sebagian uangnya kepada saudaranya, dan saudaranya dapat menggunakan uang itu untuk menghasilkan lebih banyak uang. Jika mereka terus menghasilkan uang dari uang, maka mungkin mencapai 30 miliar bukanlah hal yang mustahil. 15 miliar, seru Luo Hua. Jangan khawatir, aku akan terus meminjamkanmu uang, tawa Luo Feng. Mungkin saat itu, uangnya dan uang Luo Hua digabungkan akan mencapai 30 miliar. Setelah mendapatkan uangnya, dia akan memikirkan cara untuk membeli ramuan kehidupan, agar saudaranya bisa berdiri lagi. Baiklah, saudara, aku akan bekerja keras, kata Luo Hua dengan nada percaya diri. Baiklah, Luo Feng tertawa, baiklah, sebaiknya kamu istirahat lebih awal. Baiklah, saudara, hati-hati di alam liar. Kedua saudara itu segera mengakhiri panggilan telepon mereka. Sektor Mingyue, rumah Luo Feng. Di kamar saudaranya di lantai pertama, Luo Hua dengan gembira menutup teleponnya dan mulai mengobrol di komputernya. Hua, sepertinya kamu bersenang-senang, seorang gadis muda tersenyum di layar. Hehe, tentu saja aku senang. Luo Hua dengan gembira mengobrol dengan gadis muda di layar ini. Pipi gadis muda ini seperti pipi bayi dan memiliki telinga kecil serta rambut pendek. Dia tampak seperti gadis yang sangat cerdas dan murni. Dia adalah pacar Luo Hua, Xiaonan. Karena kampus Xiaonan ada di sini, meskipun dia seorang mahasiswa, dia masih tidur di rumah.
Xiaonan saat ini sedang berada di kamar tidurnya mengobrol dengan Luo Hua melalui komputernya. Dan di luar kamarnya, di ruang tamu, sepasang suami istri parubaya saat ini sedang duduk di sofa di ruang tamu. Meskipun mereka sedang menonton TV, tak satu pun dari mereka yang memperhatikannya. Apa yang harus kita lakukan? Kata wanita parubaya itu dengan tergesa-gesa, kau tahu sifat Xiaonan, jika kita memisahkan mereka dengan paksa, dia pasti akan membenci kita. Jika dia ingin membenci kita, biarkan saja. Ini demi kebaikannya sendiri. Pria parubaya itu tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan marah, dia tidak pernah mengalami kesulitan apapun sejak dia masih muda. Apakah dia masih berpikir bahwa dia hidup dalam dongeng? Kami tidak terlalu kaya, tetapi kami masih menjalani kehidupan yang baik. Gadis kami memiliki paras yang cantik, jadi mengapa dia bersama dengan orang cacat? Kakak dari orang cacat itu adalah seorang petarung. Tapi memangnya kenapa jika dia seorang petarung? Kakaknya tidak menjalin hubungan dengan gadis kami. Apapun yang terjadi, aku tidak dapat melihat gadis kami melompat ke dalam lubang api seperti ini. Jika bukan karena Litua, aku tidak akan pernah tahu bahwa gadis kami berkencan dengan orang cacat di sektor Mingyue di belakang kami. Aku sangat marah sekarang, wajah pria parubaya itu pucat pasi wanita parubaya itu buru-buru berkata, jangan marah. Tidak peduli seberapa marahnya kamu, itu tidak ada gunanya. Kamu hanya punya satu anak perempuan, jadi apa yang bisa kamu lakukan? Yang terpenting, kita harus memikirkan cara untuk memisahkan anak perempuan kita dengan orang cacat itu, dan berusaha sebaik mungkin untuk tidak menyakiti perasaan anak perempuan kita. Aku mengerti. Pria parubaya itu kemudian terdiam dengan cemberut di wajahnya saat dia merokok. Asap dari rokok itu mengepul di sekitar ruangan, dan ruangan itu tetap sunyi untuk beberapa saat. Satu-satunya suara adalah tik-tok dari jam mekanis. Pagi kedua, kota tanda pagar 003 dipenuhi dengan udara dingin yang mematikan. Seperti biasa, dan raungan monster yang menusuk hati seperti biasa terdengar dari kota itu dari waktu ke waktu. Jika kita mengatakan kota Jiangnan adalah kota berteknologi maju yang penuh dengan kehidupan, maka kota yang dulunya merupakan kota terbesar di Tiongkok beberapa dekade lalu ini sekarang menjadi taman bermain bagi para monster. Di sini, Anda bisa melihat noda darah dan mayat di mana-mana. Ini sarang monster. Di apartemen 18 lantai yang dipenuhi debu itu, Luo Feng, dengan seragam tempurnya, memegang teropongnya sambil melihat ke bawah dengan satu tangan dan memakan sepotong daging di tangan lainnya, menggigitnya dan mengunyahnya 2 kali sebelum menelannya. Kunyah, telan. Di ruangan tua itu, suasananya jelas sunyi, hanya ada suara kunyahan Luo Feng. Teguk-teguk gelombang-gelombang, Luo Feng mengeluarkan kantong airnya dan minum sedikit. Setelah beberapa saat, dia minum lagi. Luo Feng tidak membawa terlalu banyak makanan dan air ke alam liar, jadi dia harus berhemat sedikit setiap hari. Ketujuh dari mereka bersama lagi. Luo Feng melihat melalui teropongnya dan melihat dengan jelas bahwa ketujuh dari mereka meninggalkan gedung apartemen 6 lantai itu bersama-sama di bawah kabut pagi. Luo Feng mengerutkan kening sambil dengan marah melemparkan teropongnya ke atas tempat tidur di samping. Luo Feng memijat pelipisnya dan menghabiskan sepanjang hari dengan membungkuk, matanya sangat lelah. Ketujuh orang itu bersama-sama setiap hari. Mereka tidak memberiku sedikit pun kesempatan. Luo Feng mengerutkan kening. Kalau terus begini, aku harus terus menunggu sampai tuan muda itu menyelesaikan rencana latihannya. Kalau itu terjadi, aku pasti sudah membuang-buang waktuku untuk menunggu. Apa yang harus kulakukan? Luo Feng segera mulai berpikir, karena dia bahkan belum punya satu kesempatan pun untuk bertindak. Apakah dia akan menunggu seperti ini saja? Tidak ada kesempatan. Mata Luo Feng berbinar dan dia menggertakkan giginya, karena tidak ada kesempatan, maka aku bisa melakukannya. Bukankah mereka selalu bersama? Aku akan memaksa mereka untuk berpisah. Luo Feng dengan pelan mengencangkan tutup karung air itu. Sekitar 3 jam kemudian, 7 anggota regu petir melangkah maju dengan hati-hati di sarang monster tua. Kadang mereka maju, kadang berjalan-jalan, dan akhirnya mereka tiba di apartemen hunian 6 lantai dari sebelumnya. Saatnya bertindak. Luo Feng, yang sudah lengkap perlengkapannya, tersenyum tipis saat meninggalkan kamarnya dan berlari menuruni tangga seperti monyet yang gesit. Bahkan Luo Feng tidak bisa terlalu sombong setelah meninggalkan gedung hunian 18 lantai ini, jadi dia melangkah maju dengan hati-hati sambil mencari di area tersebut.
Menghindari monster itu sulit, tetapi menemukannya mudah. 15 menit kemudian, Luo Feng tiba di gerombolan monster jenis anjing yang berjumlah sekitar 2 hingga 3.000 monster. Gerombolan monster jenis anjing ini tinggal di pabrik raksasa yang memproduksi peralatan rumah tangga. Biasanya, tidak ada petarung manusia yang akan mencoba menantang gerombolan seperti itu, karena ancaman 2 hingga 3.000 monster terlalu besar. Raungan gelombang-gelombang. Raungan monster besar bergema di sekitar pabrik dan bau urin tercium di sekitar area tersebut. Gerombolan monster yang kuat sekali, Luo Feng melihat melalui dinding. Ayo mulai. Tak lama kemudian, raungan gelombang, raungan gelombang-gelombang. Monster-monster di pabrik melolong dengan marah. Kematian beberapa lusin monster menyebabkan gerombolan monster besar ini menjadi marah, karena mereka belum pernah menderita rasa malu seperti ini sebelumnya. Bahkan pemimpin gerombolan monster dan 2 mastif singa tingkat komandan yang tinggi mulai melolong. Seluruh gerombolan monster mengejar dengan gila-gilaan. Mereka benar-benar berlari cepat. Perisai heksagonal di punggung Luo Feng berada di bawah pengaruh kekuatan spiritualnya yang kuat. Dalam sekejap, Luo Feng menjadi badai yang terbang. Gemuruh gelombang-gelombang. Beberapa mastif harimau bercampur dengan gerombolan mastif singa. Mastif harimau berlari secepat mastif singa saat mereka mengejar Luo Feng. Yang di depan gerombolan berlari dengan kecepatan 70 hingga 80 meter per detik. Dengan kecepatan yang sangat mencengangkan, mereka hanya butuh waktu 30 detik untuk menempuh jarak 4 mil antara pabrik dan gedung hunian 6 lantai. Hanya 30 detik, dan Luo Feng berlari menuju gedung hunian 6 lantai itu seperti kilat. Di salah satu kamar suite di lantai 6 apartemen hunian 6 lantai itu, 7 anggota pasukan petir sedang beristirahat. Sebenarnya, ketika seluruh gerombolan monster itu melolong saat mereka mengejar Luo Feng, 7 anggota pasukan petir itu sama sekali tidak waspada, karena tempat macam apa di kota ini yang tidak memiliki monster yang melolong dalam radius 4 mil. Namun setelah sekitar 10 detik, sepertinya pertempuran telah terjadi di sebelah timur kita, tawa pria parubaya bermata satu itu. Siapa peduli? Selalu ada pertarungan antara petarung dan gerombolan monster di kota tanda pagar 003 ini. Kali ini, seorang petarung mungkin membuat gerombolan monster marah. Kapten Tiger Fang, Pan Ya, benar-benar tenang. Karena dia memiliki pengalaman puluhan tahun sebagai petarung, dia telah melihat skenario seperti ini terlalu sering. Namun, selama kata-kata ini disebarkan, gerombolan monster itu tampaknya sangat dekat dengan kita sekarang. Bahkan gedungnya sedikit berguncang. Dalam sekejap, 7 anggota regu petir bergegas menuju jendela utara dan melihat ke bawah, dan melihat bahwa ada sejumlah besar monster mastif di dekat pintu masuk tangga apartemen hunian 6 lantai. Beberapa monster mastif singa bahkan menyerbu ke tangga. Hanya dalam beberapa detik ini, seluruh apartemen hunian mulai berguncang, seperti gempa bumi yang terjadi. Raungan banyak monster juga bergema di sekitar. Boom! Pintu kamar tempat 7 anggota regu petir berada terbuka lebar. Anjing-anjing mastif singa dengan tubuh seukuran SUV menyerbu ke dalam ruangan satu persatu. Bukan hanya pintu yang hancur berkeping-keping, tetapi bahkan dindingnya pun hancur berkeping-keping. Lebih dari 1000 monster terus-menerus menghancurkan bangunan tempat tinggal itu. Sepertinya bangunan itu bisa runtuh kapan saja. Dan di luar bangunan tempat tinggal itu ada sekitar 1 hingga 2000 monster mastif singa lagi. Monster-monster mastif singa ini bahkan tidak bisa memasuki gedung, jadi mereka mengepung apartemen tempat tinggal itu sepenuhnya. Jika Anda dapat membayangkan pemandangan di mana 1 hingga 2000 SUV mengepung sebuah gedung, maka Anda dapat membayangkan betapa menakutkannya bagi begitu banyak monster untuk mengepung sebuah apartemen tempat tinggal. Apa yang terjadi? Pemuda campuran itu segera mulai berteriak saat wajahnya memucat. Siapapun akan panik setelah menyaksikan gedung apartemen yang berguncang hebat hingga hampir runtuh. Sejumlah besar monster mengalir ke dalam ruangan, dan gerombolan monster yang padat mengepung gedung apartemen tempat tinggal di bawahnya. Lindungi Tuan Muda, pasukan taring harimau, lindungi bagian belakang. Raung veteran tua bernama Liu. Da gelombang-gelombang-gelombang. Senapan mesin Dongzi meraung dengan gila dan selongsong peluru beterbangan dengan gila. Peluru yang kuat melesat ke tubuh monster mastif singa satu persatu. Monster-monster itu menyerang dengan sangat cepat sehingga bahkan ketika mereka terkena peluru, mereka akan terus menyerang ke depan. Si botak biadab, si pria bermata satu,
dan Kapten Harimau Bertaring Panya mengandalkan senjata dingin mereka untuk menghantam monster-monster itu ke samping satu persatu. Peng, peng, peng. Veteran tua bernama Liu dan si biadab berkulit putih sudah membawa serta pemuda campuran itu bersama mereka saat mereka langsung melompat keluar jendela. Ayo, Kapten Harimau Bertaring itu meraung dan menjadi yang pertama mengikuti saat dia melompat keluar jendela. Dongzi, cepat, raung si pria bermata satu. Saat membandingkan kebugaran fisik, penembak adalah yang terlemah. Sang penembak, Dongzi, juga mengatupkan giginya saat dia melompat keluar jendela. Akhirnya, pria parubaya bermata satu dan si biadab botak juga melompat keluar jendela. Bahkan jika seorang pejuang panglima perang tingkat pemula membawa beberapa ratus kek barang padanya, mereka tidak akan menderita cedera apapun karena melompat dari ketinggian 6 lantai. Namun, benda yang menunggu mereka di bawah bukanlah tanah datar, tetapi lebih dari 1000 monster. Dinding lantai 2 apartemen hunian itu sudah hancur berkeping-keping. Dan Luo Feng bersembunyi di sudut ruangan di lantai 2. Ketika Luo Feng menyerbu ke dalam ruangan ini, ia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan dinding beton, meja batu, untuk menyegel kamar mandi tempatnya berada, dan ia bahkan memecahkan langit-langit. Setelah beton runtuh, ruangan itu hancur total, jadi bahkan setelah monster-monster itu menyerbu masuk, mereka tidak akan dapat menemukan Luo Feng. Setelah itu, gerombolan monster itu melihat pasukan petir di lantai 6 dan mengarahkan semua perhatian mereka kepada mereka. Berdiri di samping jendela kamar mandi, Luo Feng menatap keluar dan telinganya mendengarkan dengan saksama. Mereka bertarung. Luo Feng mendengar beberapa raungan samar dari lantai 6. Setelah itu, 3 bayangan dengan cepat jatuh dari atas. Mereka melompat, mata Luo Feng bersinar dan 2 pisau lempar hitam segera melayang di sampingnya dari ketiga bayangan itu. Yang pertama jatuh adalah veteran tua bernama Liu dan pemuda campuran, diikuti oleh si biadab berkulit putih. Di belakang mereka ada Kapten Regu Taring Harimau, Panya. LOONG gelombang-gelombang. Lindungi Tuan Muda, maju. Tepat saat veteran tua bernama Liu mendarat, kakinya menghantam 2 monster singa mastif di dekatnya seperti 2 kapak perang. Kedua monster singa mastif itu melolong kesakitan saat mereka terbang menjauh dan menghantam 7 atau 8 singa mastif dan harimau di dekatnya, menyebabkan kekacauan di area itu sesaat. Si biadab berkulit putih itu memegang pedang 2 tangan raksasa saat dia dengan gila-gilaan menyerang ke depan. Kapten Harimau, Panya, mendukung si biadab berkulit putih di sampingnya. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan yang tak tertandingi sementara yang lain menyeramkan dan tidak terduga. Keduanya bersatu seperti bulldozer, menyapu bersih monster-monster di depan mereka. LOONG gelombang-gelombang. Suara rendah seperti guntur mulai bergemuruh. Tidak jauh dari situ, muncullah tubuh besar yang tingginya sekitar 4 hingga 5 meter dan bahkan lebih besar dari truk pada umumnya. Seluruh tubuhnya berwarna perak dan sedikit memantulkan cahaya, karena ada beberapa sisik perak di bulunya. Ada benjolan kecil di dahinya yang besar, seolah-olah akan merobek bulunya. Ini adalah salah satu dari 2 monster tingkat komandan tinggi di seluruh gerombolan. Seekor singa mastif komandan tingkat tinggi. Boom! Hanya dengan satu lompatan, singa mastif komandan itu terbang sejauh 20 meter seperti cahaya perak dan melesat lurus ke arah pasukan petir. Panya, lindungi Tuan Muda dan cepatlah lari, raung veteran tua bernama Liu. Dengan sebilah pisau di tangan, dia melolong, kalong. Dimengerti. Si biadab putih itu juga meraung. Veteran tua bernama Liu dan si biadab putih itu menyerang si singa mastif komandan pada waktu yang hampir bersamaan. Tidak ada yang bisa dilakukan, jika mereka tidak menyerangnya, maka pemuda campuran itu akan berada dalam bahaya besar. LOONG gelombang-gelombang, komandan singa mastif meraung dan tubuhnya mulai sedikit kabur saat cakarnya mengarah langsung ke 2 manusia di depannya. Kiang, kuang, ledakan. Bentrokan antara 2 panglima perang tingkat lanjut dan monster tingkat komandan tingkat tinggi menyebabkan kekacauan. Singa mastif di sekitarnya terperangkap dan terhempas. Bahkan dinding dan lantai di sekitarnya terkena dampak dan berantakan. Dengan sejumlah besar monster singa mastif yang mendukung, komandan singa mastif praktis setara dengan veteran bernama Liu dan si biadab putih. Peng, 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 penembak Dongzi, si biadab botak, dan pria parubaya bermata satu juga melompat keluar saat ini. Namun, lelaki setengah baya bermata satu,
si botak biadab, dan si penembak Dongzi semuanya panik. Kelompok veteran tua bernama Liu, si putih biadab, pemuda campuran, dan Pan Ya mampu mengacau di antara gerombolan monster, tetapi lelaki setengah baya bermata satu dan yang lainnya jelas mengalami kesulitan. Cepat, ayo pergi, kata lelaki setengah baya bermata satu. Cepat, da gelombang-gelombang, Dongzi menyeret senapan mesinnya sambil menembaki monster-monster di sekitarnya dengan bebas. Pada saat ini, LOONG gelombang-gelombang. Setelah lolongan yang menggetarkan hati, tubuh besar lain yang juga sepenuhnya berwarna perak melompat turun dari apartemen 6 lantai. Tiba-tiba, pemimpin singa mastif yang bertarung melawan veteran tua bernama Liu dan si putih biadab segera mulai meraung dengan gembira saat berbicara dengan bayangan besar yang datang dari atas. Pemimpin singa mastif lainnya, juga seorang komandan tingkat tinggi. Wajah veteran tua bernama Liu dan si putih biadab berubah drastis. Mereka melirik Kapten Harimau Bertaring, Pan Ya, dan pemuda campuran yang sudah jauh, ketika mereka berdua menahan sejumlah besar monster. Pan Ya dan pemuda campuran itu berhasil melarikan diri. Cepat, pergi, pergi. Si biadab putih dan veteran tua bernama Liu tidak berani menunda sama sekali. Bahkan tanpa gerombolan monster, mereka tidak bisa berhadapan langsung dengan dua monster komandan tingkat tinggi, dan ada gerombolan monster raksasa yang mengelilingi mereka. LOONG gelombang, LOONG gelombang. Dua pemimpin mastif singa tingkat komandan tingkat tinggi meraung saat mereka menyerang. Apakah mereka akan membiarkan kedua manusia terkutuk ini lolos? Di lantai 2 apartemen hunian 6 lantai yang hancur, Luo Feng menyaksikan apa yang terjadi di luar melalui jendela tanpa bersuara. Si biadab putih dan veteran tua bernama Liu melarikan diri sementara pria parubaya bermata satu, si biadab botak, dan Dongzi masih menyerang dengan getir. Luo Feng tersenyum di wajahnya. Sekarang saatnya. Dua pisau lempar hitam langsung terbang keluar dari jendela menuju pria parubaya bermata satu dan si botak biadab di gerombolan monster mastif singa. Lebih baik seperti ini, jika dia bertarung di tempat terbuka, maka pria parubaya bermata satu yang telah mencapai level panglima perang menengah bisa melakukan sedikit perlawanan, tetapi di bawah penyergapan ini. Otak pria parubaya bermata satu dan si botak biadab itu langsung tertusuk dan meledak seperti semangka. Segera setelah itu, dua lampu hitam yang menakutkan itu hampir seketika menembus kepala penembak Dongzi, yang saat itu dengan gila-gilaan menembakkan senapan mesinnya. Ketika mereka bertiga tewas, mereka dipenuhi rasa takut, pertanyaan, dan ketidakpuasan. Mereka bahkan tidak tahu apa yang membunuh mereka. RUMBLE gelombang-gelombang, 3 mayat manusia itu langsung diserang oleh monster dalam jumlah besar. Monster singa mastif dan harimau mastif dengan bersemangat mencabik-cabik daging mereka. Di kamar mandi di lantai 2, Luo Feng diam-diam memperhatikan dua pemimpin singa mastif menyerang veteran tua bernama Liu dan si biadab berkulit putih. Dari 6 anggota pasukan harimau bertaring, 5 diantaranya sudah mati. Bagus, semuanya sesuai rencana. Meskipun akulah yang berada di balik ini, mereka tidak tahu apa-apa. Luo Feng merasa puas dengan apa yang telah dilakukannya sejauh ini, karena dia tidak ingin menyakiti pemuda campuran itu. Selama kamu tidak bodoh, kamu dapat mengetahuinya, kekuatan di balik pemuda campuran itu hebat. Jadi, Luo Feng tidak menyerang anggota pasukan harimau bertaring saat mereka bersama Tuan Muda. Namun, karena serangan gerombolan monster, 7 anggota pasukan itu terbagi menjadi 3. Berlari di depan adalah pemuda campuran dan Pan Ya, yang dikejar oleh 2 monster komandan tingkat tinggi adalah veteran tua bernama Liu dan si biadab putih, sementara bagian terakhir adalah pria parubaya bermata satu dan yang lainnya. Karena pemuda campuran, veteran tua bernama Liu, dan si biadab putih telah berlari jauh, mereka tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi dengan pria parubaya bermata satu dan yang lainnya sama sekali. Itulah sebabnya Luo Feng memilih waktu itu untuk menyerang. Namun, Tuan Muda mungkin dalam masalah besar kali ini, pikir Luo Feng dalam hati. Namun, tiba-tiba, sebuah bayangan manusia yang kabur muncul di bidang penglihatan Luo Feng. Manusia ini membawa semacam senjata jenis tongkat. Dengan sekejap, ia menempuh jarak beberapa ratus meter dan langsung menyerang gerombolan monster itu. Gemuruh gelombang-gelombang, suara ledakan yang mengejutkan terdengar,
dan puluhan anjing mastif singa dan anjing mastif harimau di sekitar Panya dan pemuda campuran itu langsung berubah menjadi tumpukan daging. Kecepatan yang melampaui kecepatan suara menyebabkan suara ledakan itu. Bayangan itu bergerak lagi. Ia tiba tepat di depan kedua pemimpin singa mastif. Kedua pemimpin singa mastif itu langsung melolong kaget dan, yang mengejutkan, mulai berlari. Boom! Senjata jenis tongkat itu menghantam tubuh salah satu pemimpin singa mastif dengan keras seperti kilat. Pemimpin singa mastif perak itu terlempar sekitar 20 meter, dan semua sisik di tubuhnya terbelah sepenuhnya. Darah segar menyembur ke udara, dan sementara singa mastif ini terlempar sekitar 20 meter. Boom! Bayangan itu langsung mengejar pemimpin singa mastif lainnya dan juga menghantamnya dengan ganas. Pemimpin singa mastif itu seperti bola bowling yang dilempar saat diluncurkan dan kemudian menghantam sejumlah besar singa mastif dan harimau mastif di belakangnya. Singa mastif yang ada di dekatnya langsung terkejut sampai mati, sementara sejumlah besar singa mastif dan harimau mastif lainnya hancur berkeping-keping. Adapun pemimpin singa mastif tingkat komandan tingkat tinggi, ia berguling di tanah beberapa kali dan kemudian berhenti bergerak sama sekali. Sejumlah besar darah mengalir dari hidung dan telinganya. Boom! Dan saat ini, pemimpin singa mastif yang diluncurkan tinggi ke udara jatuh ke tanah, tidak bergerak sedikit pun. Dalam sekejap, dua monster tingkat komandan tingkat tinggi langsung mati. AOW gelombang, semua singa mastif, harimau mastif, dan beberapa monster tingkat komandan tingkat rendah lainnya benar-benar terkejut. Mereka semua meratap saat mereka semua mulai melarikan diri. Baru pada saat inilah bayangan itu mulai mengambil bentuk yang lebih nyata. Luo Feng baru saja melihat seperti apa rupa orang itu, seorang pria besar yang tingginya sekitar 2,3 hingga 2,4 meter dan wajahnya tampak seperti dipahat. Dia mengenakan seragam tempur yang sepenuhnya berwarna abu-abu dan memegang gada raksasa. Orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil setelah melihat duri-duri. Pada gada itu, terlalu kacau, Luo Feng melihat mayat dua pemimpin singa mastif yang tak bernyawa dan benar-benar tercengang. Dia sangat terkejut sehingga dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Ini adalah petarung tingkat dewa perang. Pasti begitu, aku harus berhati-hati. Jika dia menemukanku di sini, maka akan ada masalah. Bahkan pisau lempar yang awalnya ditembakkan, di bawah kemauan Luo Feng, menancap ke tanah. Luo Feng terlalu takut untuk mengambilnya kembali. Paman Li, pemuda campuran itu berlari mendekat dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Tuan Li. Veteran tua bernama Liu dan pria kulit putih itu membungkuk dengan hormat. Si biadab besar itu tertawa sambil menatap pemuda campuran itu. Li Wei, ketika ayahmu menerima sinyal SOS dan menemukan lokasimu, ada dua dewa perang di dekat sini, aku dan saudara Wang. Dia segera menghubungiku terlebih dahulu. Untungnya, aku tidak terlalu jauh, jadi aku bisa tiba tepat waktu. Paman Wang juga ada di sini. Mata pemuda campuran itu bersinar terang. Pada saat ini, seolah angin bertiup lewat, bayangan kabur muncul di sekitarnya. Setelah stabil, seorang pria tampan yang tampaknya berusia sekitar 20 hingga 30 tahun mengenakan seragam tempur biru muncul. Paman Wang, teriak pemuda campuran itu. Lihatlah dirimu yang memalukan, kata pria itu sambil tertawa kecil. Si biadab berkulit putih dan veteran tua bernama Liu tidak berani bersuara di samping, sementara Kapten Harimau bertaring Panya sedang melihat-lihat daerah itu. Ketika dia melihat ada beberapa seragam tempur, sisa-sisa mayat, dan senapan mesin tergeletak di tanah, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah.